Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 751, Tuan York. Nyonya Zimmer, Anda berdua di sini, ini undanganmu, tolong simpan dengan baik. Yvonne Zafir menyerahkan undangan itu kepada Harvey York dengan hormat, kemudian dia berbalik dan pergi. Simon Zimmer dan Lilian Yates sangat terkejut. Seseorang memang mengirim undangan, dan Zimmer juga tercengang oleh pergantian peristiwa ini. Harvey York tidak membual, seseorang muncul untuk memberikan undangan. Dan orang itu tidak lain adalah Yvonne Zafir dari State Corporation. Suatu kehormatan. Sementara Simon Zimmer dan Lilian Yates masih mati rasa karena syok. Keluarga mereka dengan hormat diundang ke perjamuan. Perjamuan itu sangat ramai dan aula yang luas dibanjiri orang. Mandy Zimmer tidak memperhatikan aula yang penuh. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk menatap Harvey dengan tegas. Harvey, dengarkan aku. Hah? Bukankah kita sudah di dalam? Harvey York bingung. Kami sudah masuk, apa masalahnya sekarang? Mandy Zimmer memberitahunya dengan serius. Memang benar Nona Zafir berhutang pada kita karena lukisan The Rocky Mountains, Landerspec. Tapi kamu tidak bisa hanya menggunakan bantuan ini untuk melakukan penawaranmu. Tidak pantas membuatnya memberimu undangan. Harvey, aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Saya harap Anda menganggap ini sebagai peringatan. Kita harus bekerja keras untuk hal-hal yang kita inginkan, bukan bergantung pada orang lain. Mengerti? Harvey York terdiam karena omelan Mandy. Bagaimana dia tidak bekerja keras hanya dengan meminta Yvonne Zafir mengirimi mereka undangan? Hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dijelaskan. Bagaimanapun, bahkan jika dia mengakui identitas aslinya kepada Mandy, dia tidak akan mempercayainya. Harvey York hanya bisa menjawab tanpa daya. Saya mengerti, aku tidak akan melakukan ini lagi lain kali. Sekarang kita di sini, mari kita lihat-lihat. Terlepas dari segalanya, aku bisa melihat nenekku hari ini semua karenamu, terima kasih. Mengatakan demikian, Mandy Zimmer menunjukkan senyum manis padanya. Mata Harvey York langsung berbinar. Istrinya sudah cantik, tetapi senyumnya membuatnya semakin menakjubkan. Sayang sekali dia seperti kue di langit. Harvey York merasa menyesal. Keluarga Zimmer sudah berada di aula ketika Harvey York dan keluarganya tiba. Penghinaan total tertulis di seluruh wajah mereka. Wajah senior Zimmer gelap gulita seperti malam. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mereka bisa membuat State Corporation mengirimi mereka undangan? Begitu saja. Zack Zimmer memutar matanya dan berkata, "Kakak, aku yakin Mandy menjual keluarganya. Jika tidak, bagaimana mungkin orang besar seperti Yvonne Zafir ada hubungannya dengan mereka? Mungkin Harvey dan Mandy memutuskan untuk menjadi anak State Corporation hanya agar mereka bisa mendapatkan undangan itu." Seruan Zack memenuhi Zimmer dengan kemarahan yang luar biasa. Keduanya tidak tahu malu. Ini keterlaluan. Bagaimana mereka bisa menjual keluarga kita hanya dengan satu undangan? Tidak heran Mandy Zimmer ditunjuk menjadi CEO keluarga. Senior Zimmer, kita tidak boleh membiarkan ini berlanjut. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukannya. Benar. Mandy tidak bisa berkuasa lagi. Senior Zimmer memberi isyarat kepada yang lain untuk diam. Saya tahu, aku akan menangani ini dengan benar setelah malam ini. Sementara, Zimmer sibuk menjalankan mulut mereka. Mandy dan keluarganya sudah menghilang dari tempat itu. Karena perjamuan itu terlalu ramai, mereka tidak dapat dilihat dimanapun. Di bagian terdalam dari ruang perjamuan, Patriark keluarga Yates, Kate Yates, bangkit dari tempat duduknya sambil tersenyum. Seorang wanita tua dengan ekspresi ramah. Nenek Yates berdiri di sampingnya. Dia mengenakan pakaian merah cerah, wajahnya penuh dengan riasan merah.
Keduanya adalah orang-orang yang memegang kekuatan, sebenarnya dalam keluarga kelas 1 Cahaya Selatan, keluarga Yates, Kania Yates membawa Mandy Zimmer dan keluarganya pada saat itu. Ibu, saudara, tebak siapa yang aku bawa? Bab 752, Ibu. Saudara. Lilian menahan air mata kebahagiaannya. Akhirnya, setelah jauh dari keluarganya begitu lama, dia bisa kembali kepada mereka. Simon juga bersemangat, dia ingin menyapa keluarga itu. Matanya bersinar lebih terang setelah melihat Katie Yates. Jika dia bisa berkenalan dengan pria ini, maka statusnya di keluarga Zimmer akan menguat di masa depan. Tapi sebelum dia bahkan bisa mengucapkan sepatah kata pun, Katie Yates hanya menganggukkan kepalanya dengan singkat. Nenek Yates, pada bagiannya, mengeluarkan aura dingin. Dia melirik sebentar ke Mandy dan keluarganya, lalu memejamkan mata. Simon dan Lilian terkejut. Ini adalah contoh terbaik dari sikap dingin. Memalukan. Benar-benar memalukan. Tata krama Katie Yates masih bisa ditoleransi di mata Lilian Yates. Secara alami, kakaknya hampir tidak menerima dirinya sebagai keluarga. Adapun ibunya, wanita tua itu masih membutuhkan lebih banyak waktu. Jika bukan karena fakta bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun Nenek Yates, wanita tua itu mungkin akan langsung menyerang. Tapi, ini adalah pertama kalinya dalam sekitar 20 tahun Lilian pulang. Kania Yates mencoba memuluskan segalanya. Bu, bukankah kamu selalu berbicara tentang saudara perempuan Cynthia, Mandy? Ayo lihat dia, bukankah dia secantik kamu ketika kamu masih muda? Saat Tania berbicara, dia mengisyaratkan Mandy untuk maju. Nenek, Paman, ini adalah pertama kalinya Mandy Zimmer bertemu dengan dua kerabatnya. Dia sangat berhati-hati, tubuhnya menegang saat dia membungkuk sopan kepada keduanya. Katie Yates tersenyum dan berkata, "Saya mendengar Mandy sedang mengerjakan proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Itu proyek besar, kerja bagus." Nenek Yates mengangguk dan memberikan pujian. Kerja yang baik, luar biasa, sangat mampu. Secara alami, dia masih bisa mentolerir cucunya ini. Simon memelototi Harvey York dan berbisik, "Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan sambut mereka." Harvey York berjalan maju sambil tersenyum. "Nenek, Paman, saya suami Mandy, Harvey York." Katie Yates menyipitkan matanya dan mengukur Harvey. Setelah beberapa saat, Kate mengeluarkan kata-kata yang memenuhi pikirannya. "Harvey, adakah yang pernah memberitahumu bahwa kamu sangat mirip dengan seseorang dengan status legendaris?" Mendengar kata-kata Kate, Simon bergegas menjawab, "Saudaraku, Harvey memang terlihat seperti pelatih kepala kampedang legendaris. Tetapi jika dia bahkan memiliki setengah dari kemampuan pria itu, dia bahkan tidak akan berada di sini sekarang." Kate Yates tenggelam dalam pikirannya. Dia telah melihat foto-foto pelatih kepala di beberapa tempat sebelumnya. Namun meskipun Harvey terlihat seperti pria itu, Harvey tidak memiliki sikap mencolok seperti yang ditunjukkan pria itu mungkin hanya kebetulan. Nenek Yates, di sisi lain, mengerutkan kening dan bertanya, "Kudengar kau dijemput oleh Mandy 3 tahun lalu untuk menjadi menantu Zimmer." Secara alami, dia sudah berpengalaman dalam latar belakang keluarga Zimmer, meskipun terlihat seperti dia tidak peduli di permukaan. "Itu benar, Nenek," jawab Harvey York jujur. "Lalu apa rencanamu? Atau apakah Anda punya rencana untuk karir Anda?" Wajah Nenek Yates menjadi gelap. Dia memandang ke arah Mandy Zimmer, tetapi dia berharap suami Mandy akan berbuat lebih baik. Tanpa diduga, Harvey York berkata dengan senang, "Aku akan merawatnya dengan baik sekarang karena dia baik-baik saja. Begitulah cara saya bisa memberinya masa depan yang lebih cerah." Penampilan percaya diri Harvey York membuat penonton tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pria yang dipelihara begitu penuh kasih sayang, seolah-olah apa yang dia lakukan adalah benar.
Bab 753, mendengar kata-kata Harvey. Semua orang memberinya tatapan jijik, terutama Lilian yang wajahnya kini sehitam malam. Dia mengerti orang seperti apa ibunya. Kembali ketika Lilian menikahi Simon, dia masih pria yang ambisius. Meski begitu, Nenek Yates ingin mencekik Lilian sampai mati karena pilihannya. Sekarang, suami Mandy Zimmer mengatakan sesuatu yang tidak tahu malu, tidak ada cara untuk membuat Nenek Yates memandang keluarga lagi. Seperti yang diperkirakan. Nenek Yates menghela napas pelan, lalu berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak menatap keluarga Mandy Zimmer saat dia pergi. Kate Yates memelototi Harvey York dengan dingin, lalu berbalik dan pergi juga. Karena Mandy Zimmer sangat cakep di mata orang Yates, mereka dapat menerimanya sebagai kerabat. Tetapi karena dia telah menikah dengan pria seperti Harvey, seluruh keluarga harus mempertimbangkan kembali apakah mereka harus menerimanya. Tidak apa-apa, saudara ipar. Nenek Yates biasanya memiliki temperamen yang buruk. Dia baik-baik saja setelah beberapa saat. Cynthia Zimmer mencoba menghibur Harvey York. Lilian menggertakkan giginya dan berteriak, "Cynthia, mengapa kamu masih berbicara tentang kekotoran ini?" Dia mengatakan hal-hal seperti ini kepada Nenek Yates sama dengan mengatakan bahwa dia kotor. Yang paling dibenci oleh Nenek Yates adalah laki-laki kotor. Dia bahkan membual tentang semua itu dengan benar. Dia tidak bisa disembuhkan. Lilian gemetar karena marah. Dia berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga Yates lagi. Tetapi kemudian semuanya langsung hancur oleh kata-kata Harvey York. Simon juga gemetar. "Harvey, apakah kamu menyadari betapa pentingnya hari ini bagi kita? Ini adalah kesempatan kita untuk naik pangkat dengan bantuan keluarga Yates. Kami akhirnya memiliki kesempatan langka dalam genggaman kami. Dan sekarang, kamu telah menghancurkan segalanya." Simon menghela napas panjang. Dia berpikir bahwa jika menantunya memiliki beberapa kemampuan, bahkan jika dia tidak menghasilkan banyak uang, dia seharusnya bisa mendapatkan pengakuan Nenek Yates. Simon menyesali keputusannya menyetujui pernikahan Mandy dengan Harvey. Mandy diam-diam menambahkan, tampak tak berdaya. "Ayah, ibu, tidak perlu panik, masih ada kesempatan." "Peluang? Kesempatan apa? Bukankah kita sudah menyiapkan hadiah untuk ulang tahun Nenek Yates? Jika dia menyukai hadiahnya, maka itu akan baik-baik saja," kata Mandy. Namun, ucapannya membuat Simon dan Lilian cemas tak bisa dipercaya. Bagaimanapun, mereka melewati tugas menyiapkan hadiah untuk Harvey York. Sekarang, keduanya menyesali keputusan mereka. Mereka menoleh ke arahnya dengan wajah cemas dan bertanya, "Harvey, kamu tidak hanya mengambil sampah untuk diberikan kepada Nenek Yates, kan?" "Benar. Apa yang kamu rencanakan untuk diberikan kepada Nenek Yates? Cepat dan beritahu kami. Setidaknya mari kita mempersiapkan diri." "Itu harus bagus. Tapi saya tidak yakin apa itu. Saya diberitahu bahwa itu adalah sesuatu yang Nenek Yates inginkan untuk sementara waktu." Harvey York berkata dengan percaya diri. "Apa? Anda bahkan tidak tahu apa yang Anda beli? Berapa banyak uang yang kamu habiskan?" Lilian hampir melompat karena marah. Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh, "Orang lain memberi saya hadiah, tetapi itu adalah seseorang dengan status yang cukup tinggi. Hadiahnya tidak akan menjadi sesuatu yang buruk." Lilian gemetar marah. Berseru, "Di mana itu? Kami sudah memberikannya kepada orang yang bertanggung jawab menerima hadiah tepat ketika kami memasuki jamuan makan." Cynthia Zimmer berbisik. Mendengar itu, Lilian merasa seperti tenggelam dalam kegelapan. Yah Tuhan! Bagaimana keluarga ini begitu sial? Simon hampir pingsan juga. Bab 754, setelah beberapa lama. Simon berdiri dengan gemetar dan melingkarkan tangannya di sekitar Lilian. "Sayang, jangan menangis. Kami bahkan belum tahu
apa yang ada di dalamnya? Bagaimana jika itu sesuatu yang bagus? Sesuatu yang bagus. Bagaimana mungkin itu bagus? Wajah Lilian telah kehilangan semua warna. Aku hanya berharap itu semacam kristal atau barang antik. Jika itu sesuatu yang biasa. Lilian hampir pingsan lagi saat dia berbicara. Akhirnya ada kesempatan untuk berdamai dengan Nenek Yates setelah bertahun-tahun. Jika kotoran Harvey York ini membuatnya kehilangannya, dia mungkin akan mati karena marah. Segera, perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Namun, sebagian besar tamu VIP yang seharusnya hadir belum juga datang. Orang-orang ini semua adalah tokoh besar dari South Leggett dan pemerintahan Woodford. Kate Yates mungkin adalah orang ketiga di South Leggett dan memiliki status yang sangat tinggi di pemerintahan. Tetapi orang-orang besarlah yang memegang kekuasaan yang sebenarnya. Otoritas mereka tidak kalah dengan miliknya. Ketika yang lain memberi hormat dengan menunjukkan wajah mereka di jamuan makan, dia pasti akan menyapa mereka sendiri. Nenek Yates sendiri berdiri menunggu di gerbang depan. Dia telah mendengar bahwa bahkan komandan pertama South Leggett mungkin akan hadir. Keturunan keluarga Yates mengikuti di belakang. Bahkan Mandy dan keluarganya diseret oleh Tanya Yates. Para tamu melihat Lilian dan keluarganya dan segera mulai bergosip tentang mereka. Keluarga apa itu? Bagaimana mereka bisa berdiri bersama keluarga Yates meskipun mereka berdiri di belakang? Mereka pasti kerabat keluarga Yates. Saya mendengar saudara ipar Yates menikahi adik perempuan Kate Yates, bahkan sebelum dia bisa melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri. Jika keluarganya ingin mencari perlindungan dengan keluarga Yates, maka mereka pasti akan berhasil. Hehe, belum tentu. Di masa kemakmuran seperti sekarang, akan ada banyak teman di sekitar. Keluarga ini perlu memiliki beberapa kemampuan mereka sendiri. Jika tidak, apa gunanya bagi mereka untuk tetap berpegang teguh pada Yates tanpa malu-malu? Keluarga Zimmer melihat pemandangan dari jauh saat para tamu bergosip tentang mereka. Bingung. Keluarga Mandy berdiri bersama keluarga Yates. Mungkin mereka diundang oleh Yates. Saya kira tidak demikian. Pernahkah Anda memperhatikan di mana mereka berdiri? Ketika Nenek Yates melihat mereka, ekspresinya agak dingin. Mungkin merekalah yang tanpa malu mencoba untuk lebih dekat dengan Yates yang bahkan tidak mau mengakui mereka sejak awal. Mungkin, tapi jangan bicara sejauh itu, keluarga Yates bahkan tidak mau mengakui mereka karena menantu mereka yang masih tinggal. Lihat, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Yates. Zack tertawa terbahak-bahak, semuanya, jangan terlalu banyak berpikir. Jika orang Yates mengakui mereka, mereka pasti sudah memberi mereka undangan. Mandy dan Harvey menjual Sims untuk mendapatkan tempat di perjamuan ini. Mereka tidak tahu malu. Itu normal bagi mereka untuk berpegang teguh pada keluarga Yates sekarang. Aku ingin melihat hadiah seperti apa yang mereka siapkan untuk Nenek Yates dalam keadaan seperti ini. Saya mendengar keluarga Yates sangat memperhatikan detail. Jika hadiah mereka tidak cukup baik, itu akan membuat Nenek Yates marah. Twin semakin khawatir. Zack, Mandy sedang menangani proyek besar sekarang. Seharusnya tidak sulit baginya dan keluarganya untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada Yates kan? Zack terkikik dingin sebagai jawaban. Tidak sulit, tapi kau dengar mereka membiarkan Harvey memutuskan hadiahnya. Menurutmu, hadiah apa yang akan dipilih oleh kotoran? Mendengar kata-kata Zack, para Zimmer merasa nyaman. Harvey York terkenal sebagai sampah. Hadiah apa yang bisa dia pilih? Mempertimbangkan seleranya, dia mungkin memilih sekeranjang penuh telur ayam. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Bab 755. Sementara semua orang bergosip tentang hal itu, beberapa pria berseragam berjalan anggun ke ruang perjamuan. Seorang pria muda memimpin mereka. Dia melihat sekeliling sekitar 27 atau 8 tahun, tetapi membawa keanggunan seorang elit. Ini adalah putra Kate dan sepupu Mandy.
Finn Yates. Dia adalah seorang inspektur tingkat kapten di kantor polisi Bootwood dan dengan demikian memiliki tingkat otoritas di Bootwood. Dia memasuki aula, diikuti oleh anak buahnya, tampak gembira. Nenek, ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah komandan kedua dari kantor polisi Bootwood, Wakil Inspektur Greg Fitch. Ini adalah orang ketiga, Kevin Schofield. Finn memperkenalkan 7-8 atasan kantor polisi Bootwood. Angka-angka ini semua 1 atau 2 tingkat di atasnya. Namun, inspektur utama tidak hadir. Para petinggi ini semuanya menghormati Finn Yates. Di bawah pimpinan Finn, masing-masing dari mereka mempersembahkan hadiah mereka dan mengucapkan selamat kepada Nenek Yates. Kami berharap keberuntungan Nenek Yates yang tersebar di lautan dan kehidupan selama pegunungan. Selamat datang semuanya. Saya harus berterima kasih kepada Anda semua karena telah merawat putra saya selama masa pengabdiannya. Kate tersenyum, menggosokkan kedua tangannya sebagai salam. Nenek Yates juga menunjukkan senyum yang memekakan mata. Bagi Finn untuk membawa banyak petinggi ini dari kantor polisi, bahkan jika itu hanya di Bootwood, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri. Nenek Yates memegang tangan Finn dan berkata, "Oh, Finn, Anda telah memberi keluarga begitu banyak kebanggaan. Masa depan keluarga Yates bergantung padamu." Nenek Yates, Tuan Yates, Finn pantas mendapatkan beberapa pujian. Dia terlalu mampu. Kepala inspektur merekomendasikan dia untuk menjadi wakil inspektur tahun depan. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadi komandan keempat di kantor polisi. Dia akan berada pada pijakan yang sama dengan kita semua. Keluarga Yates benar-benar penuh bakat. Keluarga Yates benar-benar penuh bakat. Inspektur kepala, komandan pertama kantor polisi, mengendalikan segalanya. Sederhananya, dialah yang memutuskan orang yang akan memegang posisi wakil inspektur. Bagi Finn menjadi wakil inspektur di usia yang begitu muda, meskipun ada 2 wakil inspektur yang lebih berpengalaman darinya, sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Setelah mendengar kata-kata petinggi, Kate dan Nenek Yates memiliki senyum lebar di wajah mereka. Mereka sangat bangga. Finn, kamu harus berusaha lebih keras untuk dipromosikan menjadi wakil inspektur. Jangan mengecewakan seniormu. Masa depan keluarga ada di tanganmu. Wajah Nenek Yates bermekaran penuh kebahagiaan. Tentu saja, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Pemandangan itu membuat Yates lain di belakang mendidih karena marah. Kata-katanya menegaskan bahwa pewaris ketiga keluarga Yates adalah Finn Yates. Tidak ada pilihan lain, dia terlalu mampu. Lillian dan Simon saling bertatapan, keduanya merasakan kekaguman yang tak terhingga pada Finn. Bahkan jika menantu mereka menjadi inspektur biasa, dia setidaknya akan sedikit rapi. Tampaknya mereka hanya memiliki Cynthia Zimmer untuk diandalkan untuk menikah dengan pria yang cakap. Suami dan istri membuat sumpah rahasia untuk memilih pasangannya dengan sangat hati-hati di masa depan. Jika tidak, dia akan menikah dengan pria seperti Harvey York. Membuat mereka mengeluarkan beberapa pembuluh darah karena marah. Finn menjawab dengan rendah hati, "Ya, Nek, saya ingin mengundang beberapa bos besar kantor polisi umum South Leggett untuk memberi selamat kepada Anda. Tetapi bahkan saya memiliki batas." Nenek Yates terkekeh, "Finn, cintamu sudah cukup bagiku. Dibandingkan dengan seseorang yang hanya membawa menantu yang tinggal untuk memberi selamat padaku, kamu setidaknya 100 kali lebih baik." Setelah mendengar kata-katanya, Simon dan Lillian tidak tahan lagi hidup dengan rasa malu. Bab 756. Kenyataannya adalah Simon dan Lillian memiliki peringkat terendah dari semua orang di keluarga Yates. Tak perlu dikatakan, Kate Yates adalah orang ketiga di South Leggett. Dia memiliki status tinggi dan kekuatan besar. Putranya akan menjadi wakil inspektur kantor polisi Bootwood, seorang pria muda dan menjanjikan. Adapun Tanya Yates, dia sedang membangun bisnisnya sendiri.
Meskipun itu bukan sesuatu yang besar, dia akan menghasilkan ribuan dolar per tahun. Layton Love, di sisi lain, adalah wakil presiden Bank Bootwood. Dia juga memiliki kekuatan besar dan status tinggi. Banyak orang terus-menerus mencari bantuannya. Dibandingkan dengan mereka semua, Simon dan Lillian bukanlah apa-apa, mereka hanyalah sekelompok badut. Mandy Zimmer mampu membuat kesan yang baik sebelumnya, tetapi dia akhirnya gagal karena Harvey York. Saat ini, Simon dan Lillian sangat malu. Tiba-tiba, suara terdengar dari luar pintu Ola. Beberapa pria paruh baya berjalan dengan langkah besar. Pria di paling depan tersenyum, pemimpin Yates, maafkan saya karena menerobos masuk tanpa undangan Anda. Ini adalah komandan kedua Bootwood, Ring Jackson, dan ini adalah komandan pertama dari kantor polisi Bootwood, Marvin Browner. Pria ini adalah komandan kedua dari kantor polisi umum South Leggett, Alex Swift. 3 pendatang baru yang masuk semuanya memiliki pengaruh yang cukup besar di Bootwood, keseluruhan Cahaya Selatan. Ini terutama berlaku untuk Alex Swift, yang memiliki banyak koneksi di dalam kepolisian, di samping memiliki beberapa murid. Meskipun dia akan pensiun tahun depan, dia masih sosok yang kuat dengan otoritas yang sangat besar. Kedatangan ketiganya menegaskan status terhormat keluarga Yates, ke titik di mana akan sulit untuk mengungguli keluarga lain. Nenek Yates diberkati dengan kekayaan yang tak ada habisnya. Alex Swift dan yang lainnya berpegangan tangan untuk memberi salam. Namun, bahkan jika mereka merayakannya, status mereka mengharuskan mereka untuk berhati-hati. Mereka tidak bisa seperti yang lain dan mati-matian menjadi panutan orang. Nenek Yates sangat puas. Senyum lebarnya tidak bisa ditutupi saat dia menilai Alex Swift. Meskipun Katie Yates sudah memiliki status tinggi, sosok kuat Bootwood yang menghadiri jamuan ulang tahunnya sudah cukup untuk membuktikan pentingnya dia bagi Kate Yates. Selain itu, dia masih nenek Yates yang sangat kuat. Aku iri padanya. Ini terlalu banyak. Mata senior Zimmer berubah merah saat dia menyaksikan adegan itu diputar di depannya. Mereka semua dilahirkan dalam keluarga kaya. Tapi, mengapa Yates bisa memiliki tokoh utama merayakan jamuan ulang tahun mereka ketika si Mes tidak bisa? Senior Zimmer sering memimpikan skenario seperti itu. Jika hal seperti ini terjadi, dia bisa berjalan dengan punggung tegak dan bangga. Bahkan di Bootwood. Sayang sekali bahwa si Mes, pada akhirnya, hanyalah orang luar. Mereka harus berjuang setidaknya beberapa generasi untuk mencapai status Agung Yates. Lillian dan Simon sama-sama menelan ludah dengan susah payah. Tidak heran nenek Yates membenci mereka, semuanya punya alasan. Lihatlah keluarga Yates. Lihat saja mereka. Simon dan Lillian bahkan tidak fit untuk membersihkan sepatu boots mereka. Kalian semua memberiku terlalu banyak cinta. Keturunan keluarga saya, semua bekerja keras. Mari kita bicara tentang cucuku yang pintar. Mengapa sulit menemukan orang yang setara dengannya di Bootwood? Nenek Yates memanjakan cucu kesayangannya di depan semua orang. Kerumunan semua tertawa terbahak-bahak. Nenek Yates, kamu terlalu murah hati. Tidak mungkin menemukan satupun di antara generasi muda Bootwood. Finn tersenyum hormat. Kalian semua terlalu memujiku. Kemampuanku memang begitu, tolong jangan menumpuk begitu banyak pujian untukku. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa bibiku yang telah kehilangan kontak denganku selama bertahun-tahun telah kembali bersama keluarganya hari ini. Saya juga mendengar bahwa sepupu saya sangat berbakat dan mampu melaksanakan proyek Silver Nimbus Mountain Resort sendiri. Kakak ipar saya juga pria yang sangat berbakat. Saya ingin tahu apakah dia datang hari ini juga? Bab 757. Kerumunan menjadi liar setelah mendengar ini dan mulai bergosip dengan panik. Identitas Finn Yates sudah sangat luar biasa. Seberapa jauh lebih baik seseorang yang dia puji? Seorang tamu yang kebingungan bertanya, bukankah keluarga Yates mengatakan bahwa Finn adalah pemuda paling berbakat di generasinya?
Apakah ada saudara ipar lain yang sama mampunya? Bagaimana mungkin seorang cucu perempuan dari keluarga Yates menikah dengan orang biasa? Tidak peduli apa, dia akan memilih pria yang kaya dan berkuasa. Kan, tatapan orang banyak bergeser. Akhirnya mendarat di Harveyord. Saat melihatnya, mereka mulai gemetar. Pria ini, tingkah lakunya. Dan Simmers, yang berada di kerumunan, semua tampak cemas. Ketika mereka mendengar gosip, mereka bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Twin Simmer menutup mulutnya saat dia tertawa. Kakek, sekarang aku akhirnya tahu mengapa keluarga Yates memandang Mandy dan keluarganya. Harvey pasti membual tentang badai. Orang-orang Yates membeli kebohongannya. Mereka akan membuat seseorang mati karena tertawa jika mereka terus melakukannya. Zack tertawa dingin. Kotoran akan selalu menjadi kotoran. Memalukan semua orang kemanapun dia pergi. Senior Simmer mengerutkan kening. Jangan tertawa, kami juga Simmer. Jangan biarkan siapapun melihat kami. Kita harus menjauh dari Mandy dan keluarganya. Senior Simmer jijik melihat bagaimana Mandy dan keluarganya mempermalukan Simmer di depan umum. Sebenarnya, Finn tidak berkomentar tanpa alasan. Ada desas-desus tentang Mandy Simmer menjadi wanita rahasia Pangeran York. Tanpa sadar, Finn tahu bahwa suaminya adalah Pangeran York. Tentu saja. Instingnya akurat, dia tidak salah menebak. Harvey York memang Pangeran York, namun banyak yang tidak mengerti tentang fakta ini. Ketika Simon dan Lillian mendengar Finn berbicara tentang Harvey, wajah mereka berubah gelap seperti malam. Mereka tidak berani melanjutkan topik. Dengan cepat, mereka menarik Harvey York ke samping, kepala mereka tertunduk. Ada terlalu banyak orang di kerumunan, menjadi malu di sini akan menjadi penghinaan tertinggi. Bibi Paman, apa yang kalian berdua sembunyikan? Mengapa kita tidak mengajak menantu laki-lakimu yang baik untuk bertemu dengan semua orang? Aku ingin mengenalnya. Finn tertarik. Namun, saat dia melihat Harvey York di lautan manusia, tubuhnya sedikit menegang saat dia mengukur Harvey York. Harvey York berpakaian sangat santai hari itu, seolah-olah dia hanyalah seorang pekerja kantoran. Ini bertentangan dengan apa yang telah ditebak Finn Yates. Mencuriga, Finn bertanya, Bibi, bukankah semua orang luar mengatakan bahwa Mandy adalah wanita rahasia Pangeran York? Apa? Dia Pangeran York. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pangeran York biasanya sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin dia? Kudengar dia diundang ke pesta ulang tahun hari ini. Patriark Yates mengirim undangan secara langsung. Kate Yates gemetar dengan sepatu botnya saat itu. Tatapannya tanpa sadar bergeser ke arah Harvey York. Ini Pangeran York yang legendaris. Penampilannya, tingkah lakunya. Dia benar-benar mirip dengannya. Tertegun oleh nama Pangeran York, tatapan semua orang tertuju pada Simon dan Lillian. Keringat dingin mulai menetes di tubuh keduanya, membasahi pakaian mereka. Harvey York adalah Pangeran York. Ini pasti salah paham. Jika itu adalah kesempatan lain, Simon dan Lillian mungkin akan berbohong dan memasang sandiwara demi mendapatkan reputasi. Dalam keadaan saat ini, bagaimanapun, tak satu pun dari mereka berani melakukannya. Bab 758, pada saat ini. Wajah Mandy Simmer telah kehilangan semua warna. Dia tidak tahu bahwa berita telah menyebar sejauh ini. Dia tidak tahu bagaimana membalas ucapan Finn. Ketika dia akhirnya sadar dan akan mengambil langkah maju untuk memperbaiki kesalahpahaman, Harvey York tiba-tiba memotongnya. Aku memang Pangeran York. Bagi Harvey York, tidak masalah jika keluarga Yates mengetahui identitas aslinya, dia bahkan bisa mengintip reaksi mereka. Mendesis. Kerumunan menghirup udara tajam di sana, dan kemudian, apakah pria ini Pangeran York? Dia orang yang mengendalikan Yorks dan membangun perusahaan jutaan dolar sendiri. Keluarga Yates akan menjadi kaya raya. Saat ini, Finn tidak punya pikiran lain.
Oh kakak ipar yang baik. Keluarga Yates ada di tangan Anda. Di masa depan, kami akan membutuhkan Anda untuk mendukung kami semua. Kate Yates memiliki pandangan yang dalam di matanya. Jika pria di depannya adalah Pangeran York, maka keluarga Yates harus mempertimbangkan kembali posisi mereka dan apakah mereka harus terus bekerja dengan 3 keluarga kelas 1 lainnya. Saat itu, Simon Zimmer kembali sadar. Dia dengan cepat berseru, "Harvey, cukup. Bagaimana menurut Anda kesempatan ini? Berhentilah melontarkan omong kosong." Lilian dengan cemas mengikuti. Nenek Yates membenci orang yang paling menyombongkan diri. "Saya mohon, bisakah Anda menghentikan omong kosong ini?" Mandy Zimmer segera menutup mulut Harvey York. Geram. Hanya Cynthia Zimmer yang terperangah. Bukankah kakak ipar mengatakan bahwa dia akan merahasiakan identitasnya? Kenapa dia memutuskan untuk mengekspos dirinya hari ini? Harvey York terkekeh dan berkata, "Jika saya bersedia mendukung keluarga, saya hanya perlu mengatakannya." Simon Zimmer dan anggota Zimmer lainnya hampir memuntahkan darah ketika mereka mendengarnya. Ini di luar kendali. Dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata. Bisakah dia menghentikan omong kosong ini? Ahaha! Mereka tertawa terbahak-bahak. Zack Zimmer sedang memiringkan tubuhnya ke belakang, hendak menertawakan perutnya. "Kakek, maafkan aku. Aku tidak bisa, aku akan mati." Harvey membual tentang menjadi Pangeran York lagi. Hahaha! Pangeran York sendiri adalah menantu kami yang tinggal. Lalu, kenapa kamu tidak setidaknya mendukung Zimmers? Zack diliputi kegembiraan, meskipun senior Zimmer berencana untuk menjauhkan Zimmer dari Simon dan keluarganya, Zack tidak bisa menahan tawa. Harvey terlalu lucu. Bahkan setelah sekian lama, dia tetaplah badut. Dia tidak akan berhenti sampai dia membuat badai. Kan? Untuk sesaat, Finn membeku kaku, kemudian dia dengan cepat memutar nomor, wajahnya langsung berubah setelahnya. "Kamu bukan Pangeran York, kamu hanya menantu yang tinggal." Kamu bahkan membual tentang mendukung keluarga Yates. Simon berjalan dengan canggung dan terus meminta maaf. "Keponakan Yates, Harvey sangat suka bercanda. Tolong jadilah orang yang lebih baik dan biarkan masa lalu berlalu." Tidak mungkin Simon rela meminta maaf kepada Harvey York. Tetapi dia tahu bahwa jika tidak ada yang melakukannya, seluruh keluarganya akan diusir dari aula di detik berikutnya. Jika itu terjadi, penghinaan akan terlalu berat untuk ditanggung. Wajah Finn menjadi gelap. Dia selalu mendapati dirinya sebagai penilai karakter yang baik. Memang, Harvey York memang memiliki tingkah laku yang mirip dengan Prince York. Sayangnya, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan Harvey hanyalah menantu yang masih hidup. Namun pria ini berani berbicara dengan mereka sedemikian rupa. Tindakannya merupakan provokasi langsung terhadap martabat keluarga Yates. Nenek Yates melangkah maju, gemetar karena marah. Bab 759, Tamparan. Di bawah tatapan tercengang orang banyak, Nenek Yates mengayunkan tongkatnya ke punggung Harvey. Setelah memukulnya, dia meludah dengan dingin, "Penting untuk mengetahui batasanmu. Apakah kamu tidak menyadari kemampuanmu?" Dia kemudian menusukkan tongkatnya di depan Simon dan Lilian. "Disiplin dengan benar menantumu. Bagaimana dia tidak bisa mengerti kapan harus berbicara dan kapan tidak? Jika kamu tidak tahu cara mengajarinya dengan benar, bawa dia dari sini dan pergi. Perjamuan ulang tahunku seharusnya bahagia. Bukan sirkus di mana badut bisa bertingkah seperti orang gila." Kata-katanya terlalu berat. Simon dan Lilian tercengang, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan diam. Lilian meneteskan air mata di wajahnya. Ini adalah keluarganya. Dia bermimpi untuk kembali ke keluarganya dengan penuh rahmat. Namun sekarang, setelah dia kembali, dia terpaksa menanggung rasa malu sebesar ini. Saat ini, dia ingin gantung diri. Memalukan. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan keluarga Yates di masa depan?
Ini semua salah Harvey. Tidak ada yang akan mengira dia bisu jika dia tutup mulut. Simon mendidih karena marah. Dia ingin menampar Harvey Yod sampai mati. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa di depan nenek Yates. Dia tidak berani memaksakan tangannya. Kekecewaan Mandy Zimmer memuncak. Harvey tidak hanya mempertahankan kebiasaan buruknya untuk pamer, tetapi dia juga menjadi lebih buruk. Dia menyebut dirinya sebagai pelatih kepala atau bahkan pangeran York baru-baru ini. Dia sudah mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak hanya mengatakan hal-hal seperti ini. Itu akan menyebabkan banyak masalah jika berita itu menyebar. Desas-desus itu bisa membunuh seluruh keluarga Zimmer. Tetapi Harvey tidak hanya menolak untuk mendengarkan, tetapi kebiasaannya juga memburuk. Tidak disangka dia akan mengatakan hal seperti itu di depan banyak pejabat pemerintah. Dia ingin mendukung keluarga Yates. Keluarga Yates adalah keluarga peringkat pertama South League. Kate Yates adalah orang ketiga di South League. Harvey ingin mendukung keluarga seperti itu. Bagaimana? Dengan apa? Apakah dia memiliki petunjuk tentang apa yang baru saja dia katakan ketika dia harus dan tidak boleh berbicara? Tidak mengerti akal sehat seperti ini. Mandy Zimmer benar-benar kecewa. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan Harvey York masuk ke sini. Dia berpikir bahwa dia telah menghilangkan kebiasaan buruknya, tetapi dia tetap sama. Tidak, itu menjadi lebih buruk. Ini terlalu memalukan. Sayang sekali tidak ada pil penyesalan. Jika ada, dia akan menelannya dalam satu tegukan. Semua orang adalah kerabat keluarga Yates. Bagaimana bisa ada celah sebesar ini? Finn memiliki potensi tak terbatas. Dia pasti akan memimpin keluarga Yates menuju kejayaan. Mungkin dia bahkan akan mengubah Yates menjadi keluarga peringkat teratas kedua di South League. Dan entah bagaimana, Harvey bisa menjadi menantu laki-laki Yates dengan keterampilan seperti ini. Kurasa dia bahkan tidak punya hak untuk membersihkan sepatu Finn. Keluarga mereka bahkan tidak melakukannya dengan baik untuk diri mereka sendiri. Saya mendengar bahwa Mandy Zimmer adalah wanita rahasia Pangeran York. Menjual istrinya untuk sedikit sumber daya dan proyek. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Benar-benar kotor. Seluruh keluarga ini penuh dengan kotoran. Tidak heran nenek Yates tidak akan mengakui putrinya ini bahkan setelah 30 tahun. Orang yang menyedihkan pasti punya alasan untuk tenggelam serendah ini. Semua orang bergosip dengan panik saat Lilian menggertakkan giginya. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Bab 760, Betapa memalukan. Sebelumnya, Lilian berpikir bahwa dia telah menjalani kehidupan yang memalukan di keluarga Zimmer. Dia tidak berpikir dia bisa melampaui penghinaan yang dia rasakan hari ini. Bahkan Simon Zimmer menggertakkan giginya. Mereka di sini untuk lebih dekat dengan keluarga Yates. Bahkan jika mereka tidak bisa mandi di pusat perhatian Yates, mereka setidaknya bisa membangun beberapa koneksi. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Selain benar-benar dipermalukan, apa yang mereka dapatkan? Keterlaluan. Kamu telah mempermalukan seluruh keluarga Yates. Finn berteriak, tidak bisa menahan diri. Ini hanya keterlaluan. Kamu bisa mempermalukan dirimu sendiri semaumu, tapi jangan menyeret ayah dan nenekku ke dalam ini. Kalian semua mungkin tidak benci dipermalukan, tetapi keluarga tidak boleh kehilangan muka. Finn berkomentar pahit, kesal karena keluarga Simon tidak memenuhi harapannya. Simon dan Lilian tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa menundukkan kepala saat mereka mundur dari aula. Mandy Zimmer dan Xynthia Zimmer akan pergi juga, tetapi dihentikan oleh Yates. Seorang Yates menunjuk Harvey York dan berkata dengan dingin, kalian berdua, tetaplah. Biarkan pria itu pergi dari sini. Harvey York ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera dipotong oleh Mandy yang hampir menangis. Aku mohon. Tolong berhenti bicara, pergi saja, oke? Jika tidak,
sejujurnya aku tidak tahan lagi. Harvey York tidak berdaya, dia hanya bisa mengikuti yang lain ke aula. Sementara semua orang duduk. Awalnya, Mindy dan keluarganya memiliki tempat duduk yang relatif dekat ke depan, tidak jauh dari nenek Yates. Namun setelah kejadian itu, tempat duduk mereka dipindahkan ke belakang, dekat tempat duduk sementara. Keluarga Yates lebih suka membiarkan kursi depan kosong daripada membiarkan Mindy dan keluarganya mengambilnya dari penempatan kursi. Terlihat jelas bahwa nenek Yates ingin memberi kesempatan kepada Mindy dan keluarganya. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar menyerah pada mereka. Hanya mereka yang berstatus tinggi yang bisa duduk lebih jauh di depan. Dari kelihatannya, keluarga Simon Zimmer tidak penting. Hanya Zentia yang ditarik oleh Tania ke kursi mereka di depan. Kita masih punya kesempatan. Simon Zimmer berkata, menggertakkan giginya. Jika hadiah kita bisa membuat nenek Yates bahagia, kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kursi barisan depan lagi. Lilian menatap Simon dan tertawa dingin. Dia berkata dengan nada putus asa, apa yang bisa disiapkan oleh kotoran itu? Kamu harus berhenti bermimpi. Simon Zimmer mengubah ekspresinya dan berkata, saya mendengar dari Zentia tentang hadiah itu, saya punya perasaan bahwa itu barang antik. Mungkin Harvey beruntung. Lilian mendengarkannya dan menganggap asumsinya cukup logis. Hal-hal telah mencapai titik ini. Apa yang masih bisa mereka lakukan? Mereka mungkin juga membuat yang terbaik dari situasi mereka. Tak lama kemudian, semua tamu sudah duduk. Tuan rumah pesta ulang tahun membawa daftar hadiah yang panjang dan berseru. Selanjutnya, inilah saatnya kita meninjau hadiah dari putra dan cucu. Para tamu semakin bersemangat mendengarnya. Hadiah untuk nenek Yates pasti akan sangat bagus sesuai dengan statusnya yang tinggi. Meskipun mereka tidak dapat memiliki hadiah, mereka pasti akan melihat hal-hal baru dan membuka mata. Tuan rumah kemudian mulai membacakan daftar hadiah. Sekotak coklat mahal. 1 patung giok. Orang-orang yang namanya dipanggil semua dengan hormat akan berdiri dan memberi selamat kepada nenek Yates. Tetapi statusnya terlalu tinggi dan dia sangat berpengetahuan. Dia menunjukkan sedikit minat pada hadiah ini dan hanya mengangguk sedikit pada mereka. Kami punya kesempatan. Zentia memberitahu kami bahwa hadiah kami adalah barang antik. Itu akan jauh lebih baik daripada semua hal lain di sini. Kami hanya membutuhkan nenek Yates untuk mengagumi hadiah itu. Menyadari hal ini, Lilian menjadi lebih percaya diri. Bab 761, ayo cepat dan pergi ke depan. Ini hampir giliran kita. Simon dan Lilian bergegas ke depan aula tanpa malu-malu, berharap ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mereka mulai membayangkan adegan di mana nenek Yates tersenyum lebar saat menerima hadiah mereka. Berikutnya adalah sepasang vas porselen antik dengan sejarah yang membentang 500 tahun. Ini terbuat dari kiln resmi pada zaman kuno dan sangat berharga. Jika seseorang mengumpulkan pasangan, nilainya akan meroket. Tuan rumah terus membacakan daftar. Tania Yates dan Leighton Love berdiri dan dengan hormat memberi selamat kepada nenek Yates. Kami berharap Anda memiliki keberuntungan yang menyebar melintasi lautan dan hidup selama pegunungan. Nenek Yates memasang senyum lebar yang tidak bisa ditutupi. Dia memberi isyarat kepada tuan rumah untuk membawa sepasang vas bunga di depannya. Dia menatap mereka lama, mengangguk setuju. Oh, Tania, kamu terlalu manis. Tentu saja. Aku akan melakukan apapun untuk memuaskanmu, Tania Yates sambil tersenyum lebar. Kerumunan bertepuk tangan atas pertukaran mereka. Hadiahnya mungkin yang paling berharga di antara semua hadiah. Pemandangan itu mengejutkan Simon dan Lilian. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa mereka masih memiliki secercah harapan. Nenek Yates mengatakan bahwa dia menyukai barang antik. Dan Zentia Zimmer mengatakan bahwa hadiah mereka adalah 1
mungkin ada kesempatan untuk membuat Nenek Yates bahagia. Tapi sekarang, Tania Yates telah mengeluarkan vas porselen yang begitu mahal. Hadiah Simon dan Lilian kemungkinan besar tidak akan menonjol lagi. Menurut Cynthia Zimmer, hadiah mereka hanya seukuran telapak tangan. Seberapa berharganya benda itu? Simon dan Lilian bertukar pandang. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama di kepala mereka, dan itu adalah untuk mengambil kembali hadiah mereka. Tetapi pada saat ini, tuan rumah sudah melanjutkan membaca daftar melalui mikrofon. Hadiah selanjutnya dari Simon Zimmer dan keluarga Lilian Yates. Hah? Tuan rumah sedikit membeku ketika dia melihat nama-nama itu dari atas panggung. Dia otomatis mengalihkan pandangannya ke arah Simon dan Lilian. Tatapan orang banyak mengikutinya dan beralih ke keduanya juga. Tidak yakin apa yang harus dilakukan di bawah tatapan panas dari kerumunan, mereka sangat cemas sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan rumah membuka kotak hadiah kecil seukuran telapak tangan. Setelah melihat hadiah di dalamnya, dia membeku sekali lagi. Dia ragu-ragu sejenak. Hadiah Lilian Yates dan Simon Zimmer adalah sebuah bola lumpur. Tuan rumah segera menunjukkan hadiah di tangannya kepada orang banyak. Saat semua orang melihat bola lumpur, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hadiah di dalam kotak tampak sangat kusut seolah-olah itu adalah buah kering. Ada juga cetakan yang terbentuk pada bola. Itu tampak menjijikkan dan memancarkan bau busuk yang samar. Tuan rumah melemparkan kotak itu ke tanah, penuh dengan penghinaan. Maaf, ada apa ini? Ini bukan kapur barus, kan? Hahaha. Di sana dan kemudian, orang banyak tertawa, terbahak-bahak. Itu benar, ini adalah kapur barus. Ini dia. Cetakan dan sedikit bau busuk, itu pasti kapur barus. Simon Zimmer dan keluarganya membawa sesuatu seperti ini sebagai hadiah. Apa artinya ini? Pada saat ini, Simon dan Lilian tidak ingin apa-apa selain membanting kepala mereka ke tanah. Ternyata, ada hal-hal yang lebih memalukan yang bisa terjadi. Bab 762. Anda. Nenek Yates gemetar karena marah. Mengapa Mandy Zimmer dan keluarganya memberi saya bola lumpur cetakan? Apakah mereka mengejekku karena masih hidup pada usia ini? Kakak, kamu tidak perlu memberi Nenek Yates apapun jika kamu tidak mau. Jika Anda tidak punya uang, apapun akan lebih baik daripada ini, bahkan buah-buahan saja sudah cukup. Tania Yates terdiam. Pada awalnya, dia ingin membantu saudara perempuannya dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Lilian. Tapi Nenek Yates sudah gemetar karena marah, dan Tania tidak berani memprovokasi wanita tua itu lebih jauh. Lilian Yates sangat ingin membanting kepalanya ke lantai. Semuanya akan baik-baik saja jika dia dan suaminya tidak berjalan di depan. Tapi mereka melakukannya, dan mereka menjadi perhatian di seluruh aula. Dan kemudian memberikan sesuatu seperti ini. Memalukan. Tidak hanya untuk pihak keluarga ibunya, tetapi juga untuk buku. Tidak, seluruh cahaya selatan. Aku seharusnya tidak datang. Ini semua salah Harvey. Pria ini selalu melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Dia mengacau dengan memilih hadiah seperti ini. Lilian sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Kerumunan tidak bisa berhenti tertawa, Zimmers lainnya juga melontarkan tatapan jijik pada pasangan itu. Kotoran akan selalu menjadi kotoran, kemanapun mereka pergi. Simon dan Lilian pasti sedang melamun jika mereka berencana untuk berpegang teguh pada keluarga Yates untuk naik ke peringkat masyarakat. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki wajah setelah melakukan sesuatu yang memalukan ini? Akan lebih baik bagi mereka untuk keluar dari Bookwood sesegera mungkin. Pada saat ini, Finn bangkit dari tempat duduknya. Tuan rumah melihat ini dan mengumumkan saat dia memegang hadiah Finn, cucu keluarga Yates, Finn Yates, menghadiahkan kristal penyembuhan. Kristal ini memiliki latar belakang yang bagus.
Dikatakan sebagai jenis kristal khusus dan dapat membantu menyembuhkan sakit kepala serta gangguan rematik untuk orang tua. Finn Yates tersenyum dan berkata, "Nenek, saya berharap Anda memiliki tubuh yang sehat dan hidup selama ratusan tahun. Saya mendapatkan ini dari keluarga kaya di Walsing." Saya mendengar mereka mengatakan bahwa orang tua menyukai hal-hal seperti ini. Ini akan baik untuk tubuh Anda jika Anda memakainya terus-menerus. Aku tidak bisa memberimu sesuatu yang berharga untuk saat ini, tapi aku tetap berharap kamu sehat. Kerumunan menghela nafas dengan tajam pada kata-katanya. Lihat, sekarang ini adalah kesetiaan. Apakah kamu tidak tahu? Kristal penyembuhan ini pernah dilelang sebelumnya, harganya bernilai ribuan dolar. Hal-hal seperti ini biasanya memiliki harga, tetapi tidak ada pasar untuk itu. Seseorang yang berpengalaman dalam lelang menjelaskan. Mereka biasanya beredar di antara keluarga kaya, jarang bahkan melihatnya di depan umum. Kerumunan mendidih dengan kegembiraan. Ini adalah hadiah yang disiapkan dengan hati-hati, harganya juga tidak murah dibandingkan dengan Simon Zimmer dan bola lumpur keluarganya. Perbedaannya sangat mencolok seperti siang dan malam. Nenek Yates segera mulai berpegangan pada hadiah itu, dia sangat menyukainya. Dia kemudian memelototi Simon dan Lilian dan meludahkan, "Apakah kamu melihat itu? Ini adalah hadiah, bahkan jika tidak ada biaya. Saya tetap menyukainya. Karena itu disiapkan dengan hati-hati untukku. Lihatlah sampah yang kau berikan padaku." Simon dan Lilian gemetar di sepatu boots mereka. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Mereka hanya berdoa agar perjamuan berakhir dengan cepat sehingga mereka bisa keluar sesegera mungkin. Harvey tidak mengatakan apa-apa saat kotak hadiah itu terlempar ke tanah. Ini diberikan kepadanya oleh Shane Nicewell, tetapi dia tidak pernah mengintip ke dalam sebelumnya. Bab 763, Mandy memandang Harvey dan berjalan ke arahnya. Terengah-engah, dia berseru pelan, "Harvey, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu terus menatap kotak hadiah? Bunga tidak akan tiba-tiba muncul hanya dengan melihatnya, kan?" Harvey York mengerutkan kening dan menjawab, "Kamu tidak mengerti. Guru Nicewell memberi saya ini sebelumnya, itu pasti berharga." Mandy Zimmer tertawa. "Menurut Anda, siapa Master Nicewell?" "Baiklah, katakanlah pria itu memandangmu, karena kamu tahu cara menilai barang antik, tapi mengatakan bahwa dialah yang memberimu ini. Siapa yang kamu bercanda?" Acara pemberian bingkisan pun berlanjut. Bahkan Alex Swift dan yang lainnya menyiapkan hadiah mereka. Tentu saja, hadiah mereka tidak semewah yang lain, hanya kaligrafi dan lukisan biasa. Namun, mereka semua adalah pejabat pemerintah. Bagi mereka untuk menghadiri perjamuan sudah merupakan hadiah terbaik yang bisa mereka tawarkan. Nenek Yates tidak akan berani meminta lebih dari mereka. Tuan rumah berpengalaman dan bisa membaca situasi, membual tentang kaligrafi dan lukisan. Terakhir, Kate Yates berjalan dengan kotak hadiah di tangannya, tersenyum. "Ibu, aku tahu bahwa ada sesuatu yang selalu kamu inginkan. Aku sudah menyiapkannya untukmu di sini." Nenek Yates mengambil kotak hadiah dan membukanya. Dia melihat palet gelap mengeluarkan sedikit aroma lembut. "Ini tonik paru asli Nicewell," seru Nenek Yates, penuh keterkejutan. "Betul sekali," Kate Yates menjelaskan. Semua orang tahu bahwa keluarga Nicewell menemukan peninggalan kuno secara tidak sengaja beberapa lusin tahun yang lalu berisi resep dan beberapa palet kuno. Tonik paru otentik yang legendaris. Melalui penelitian, terbukti membersihkan paru-paru dan menghilangkan gangguan rematik, membersihkan hati, dan meningkatkan penglihatan. Palet juga sangat efektif, gejalanya berkurang saat obat mulai bekerja. Bahan-bahan dari tonik paru-paru asli juga sangat berharga. Sehingga Nicewell dapat memproduksi kurang dari beberapa lusin setiap tahun. Saya telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkannya.
Keitiates meratap. Terlalu banyak yang mendambakan palet, keluarga Naiswell hanya bisa memproduksi kurang dari beberapa lusin. Bahkan kemudian, mereka perlu memberikan palet kepada pejabat pemerintah dan kepala militer. Akan dianggap beruntung jika bahkan 4 atau 5 dari mereka didarkan di depan umum. Keitiates telah menghabiskan banyak waktu dan usaha hanya untuk salah satu tonik paru-paru asli ini. Bagus, bagus, bagus. Nenek Yates benar-benar senang dan sangat bingung. Nilai benda ini sulit diperkirakan. Aku puas. Keitiates menghela napas lega dan berkata, sebenarnya, saya mendengar Naiswell masih memiliki satu palet kuno yang tersisa saat itu. Dikatakan bahwa palet yang diproduksi Naiswell sekarang tidak sebagus yang mereka buat saat itu. Akan lebih bagus jika aku bisa mendapatkannya. Sayang sekali bahwa palet di mata Master Naiswell lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia tidak akan berani mengeluarkannya, kata Keitiates, diliputi emosi yang dalam. Kerumunan semua mengangguk serempak. Alex Swift tersenyum dan menjawab, Yates tua. Anda tidak pernah puas dengan apa yang Anda miliki. Cukup banyak orang di pemerintahan Saltligate ingin memiliki satu tonik paru asli. Anda hanya mengambil apa yang Anda miliki begitu saja? Tidak, aku di sini sebagai putranya, sebagai seorang pria yang berbakti kepada ibunya. Saya ingin memiliki palet asli untuknya. Keitiates terus meratap. Harvey York tiba-tiba berdiri dan berkata, bukankah aku sudah memberikan palet asli padanya? Mendengar kata-katanya, semua orang di aula tercengang. Bab 764. Pandangan semua orang tertuju pada Harvey York. Sekali lagi, dia menjadi perhatian. Harvey York menunjuk bola lumpur yang dilemparkan ke tanah oleh tuan rumah dengan wajah lurus. Kerumunan memelotatinya dengan jijik setelah melihat tindakannya. Menantu yang tinggal ini tidak tahu malu. Beraninya dia masih berbicara pada saat ini. Dia memberi semacam sampah, beraninya dia mengatakan bahwa hadiahnya adalah palet asli setelah dia mendengar Keitiates membicarakannya. Benda itu adalah keluarga peringkat pertama Saltligate, Patriot Naiswell. Bayi berharga Sean Naiswell. Dikatakan bahwa komandan pertama pasukan militer di Saltligate memintanya sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Dia akan memberikan ini kepada menantu yang masih hidup seperti Harvey York. Mengapa dia? Apakah karena dia kotor? Harvey, apa yang sedang kamu lakukan? Berhentilah bermain-main. Mandy hampir menangis. Tidak bisakah dia melihat apa yang terjadi sekarang? Mengapa dia masih menyebabkan keributan? Apakah dia masih berpikir bahwa keluarga kita belum cukup bertahan? Jika dia terus mempermalukan kita, kita akan langsung menuju pintu kematian. Diam, kalian semua. Nenek Yates tiba-tiba berteriak. Mandy membeku, tidak berani lagi mengucapkan sepatah kata pun. Simon dan Lilian sama-sama gemetaran, sama sekali tidak berdaya. Ibu, kamu tidak percaya apa yang dikatakan menantu laki-laki yang masih hidup ini? Kan? Keitiates menunjukkan ketidakpuasan. Ini adalah tonik paru otentik terbatas yang dia terima setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Namun pria ini mengatakan bahwa dia memiliki palet asli. Dia menyerang harga diri Kate. Nenek Yates memelototi Harvey York dengan dingin dan berkata, bukankah dia mengatakan bahwa sampah yang dia berikan kepadaku adalah tonik paru-paru asli? Saya memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya sekarang. Benar. Mari kita lihat bagaimana menantu yang tinggal membuktikan dirinya. Semua orang mulai mengejek Harvey. Sejujurnya, Nenek Yates ingin berurusan dengan Harvey York sepenuhnya. Tindakan terbaik Harvey York pada saat itu adalah berlutut dan meminta maaf jika dia melakukannya. Mungkin Nenek Yates masih akan memaafkannya. Jika tidak, dia akan habis. Kerumunan terbelah menjadi dua, membuat lorong. Harvey York dengan santai berjalan di depan dan mengambil bola lumpur kotor dari lantai. Dia menepuk bola beberapa kali.
Kemudian, dia mengambil kertas tisu bekas yang berminyak dari meja makan terdekat untuk menyika bola lumpur. Perilaku ini sangat menyedihkan. Semua orang menyaksikan semuanya. Mual. Dia menyeka bola lumpur dengan kertas tisu bekas. Apakah kepalanya masih berfungsi? Namun, saat itu, kebingungan muncul di wajah Nenek Yates. Dia tiba-tiba teringat rumor lama. Dikatakan bahwa tonik paru-paru asli Shan Naiswell disegel oleh lilin kuno. Lilin ini perlu dibersihkan setiap hari dengan menggunakan minyak atau akan rusak dan berjamur. Kertas tisu di tangan Harvey York penuh dengan minyak. Dan cara dia menyeka bola lumpur itu mirip dengan rumor itu juga. Mungkin bola lumpur di tangannya adalah tonik paru-paru asli Shan Naiswell. Nenek Yates sedikit bersemangat saat itu. Dia menginginkan tonik paru-paru asli. Dia mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi jika dia memakannya juga. Bola lumpur Harvey York digosok dengan minyak. Tindakannya terlihat sangat menjijikan. Dia kemudian dengan santai meletakkan palet herbal di depan Nenek Yates sambil tersenyum. Palet ini adalah tanda kecil apresiasi saya. Terimalah hadiahku ini. Palet herbal tampak sangat berminyak pada saat itu. Beberapa orang yang memperhatikan hampir muntah. Ekspresi Kaito menjadi gelisah dan dia menggeram, "Harvey, kamu menghina keluarga Yates." Bab 765. Kerumunan yang melihat semuanya ingin datang dan menampar Harvey York sampai mati. Apa yang terjadi di sini? Kenapa pria ini sangat menjijikkan? Dia melakukannya dengan sengaja. Simon dan Ilian yang telah melihat semuanya tidak menginginkan apapun selain bersembunyi di bawah meja. Memalukan. Terlalu memalukan. Hal-hal sudah baik-baik saja sebelumnya, hal-hal sudah berlalu. Tapi kemudian, bajingan ini mengklaim bahwa sampah di tangannya adalah tonik paru-paru asli. Bukankah dia takut ketahuan? Saat ini, Simon ingin mencekik Harvey sampai mati. Zack bangkit dari tempatnya dan berseru, "Nenek Yates, aku akan mewakili Simmer untuk membuat kuda-kuda." Pria ini, Harvey York, adalah menantu dari keluargaku. Namun, semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Mendengarkan Zack, para tamu lainnya memastikan bahwa palet yang tampak menjijikan itu bukanlah tonik paru asli. Ocehan meledak serempak dari seluruh kerumunan. "Patriark Yates, kenapa kamu masih membiarkan pria seperti ini tinggal di sini? Bawa dia keluar." "Ya. Dia di sini hanya untuk membuat keributan. Orang seperti dia seharusnya tidak muncul di acara kelas atau seperti ini." Vien tidak bisa lagi menahan amarahnya, dia segera berjalan ke arah neneknya. "Nenek, aku akan membantumu membuang benda ini ke toilet atau yang lain. Itu akan membuat bau seluruh tempat dan mencemari ruang makan kita." Pada saat ini, Nenek Yates tiba-tiba berseru, "Berhenti!" Dia tidak peduli bahwa palet itu kotor sama sekali. Dia mengambilnya dan mencium baunya. Dia kemudian mengenakan kacamata bacanya dan memeriksanya dengan cermat. Dia sangat berhati-hati seolah-olah dia tidak ingin secara tidak sengaja memecahkan palet. Perlahan-lahan, wajahnya mulai menunjukkan senyum lebar yang datang dari dalam hatinya. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Mungkin palet itu memang yang asli. Setelah memeriksa palet selama beberapa menit penuh, Nenek Yates berdiri dengan tergesa-gesa dan mengambil kotak hadiah di tanah, gemetar, dan meletakkan kembali palet itu seolah-olah itu adalah harta karun. Harvey York mengangkat bahu, tersenyum. "Aku ingin tahu, apakah kamu menyukai hadiah yang telah aku siapkan untukmu?" "Aku menyukainya. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima sepanjang hidup saya. Itu yang selalu aku inginkan." Nenek Yates memandang Simon dan Lilian dan berkata, "Menantumu tidak buruk. Aku suka dia. Datang dan kunjungi keluarga Yates kapan-kapan." Kata-katanya membuat semua orang di aula terkejut luar biasa. Tidak ada yang bisa kembali ke akal sehat mereka.
Harvey York diinjak-injak oleh orang banyak. Sebelumnya, semua orang bisa menyerangnya. Hanya dalam beberapa saat, nilainya berubah dengan cepat. Mungkin dia memang memberikan tonik paru-paru asli sebagai hadiah. Simon dan Lilia nyaris tidak menjulurkan kepala mereka dari bawah meja, wajah mereka kaku. Bagaimana ini mungkin? Mandy Zimmer bingung. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Bahkan acara televisi tidak berjalan seperti ini. Finn meragukan apa yang dia dengar dan mau tidak mau bertanya, "Nenek, mungkin kamu salah. Ini terlihat seperti sampah. Bagaimana ini bisa menjadi satu hal yang paling Anda inginkan?" Bintik-bintik di wajah Nenek Yates membentang sejauh mungkin. Dia berseru dengan penuh semangat, "Kalian semua memiliki terlalu sedikit pengetahuan. Kamu tidak akan pernah bisa melihat harta karun seperti ini di seluruh hidupmu." Bab 766, Finn Yates mau tidak mau bertanya, "Nenek, apakah ini yang disebut tonik paru-paru asli?" Ini tidak mungkin. Benda itu secara praktis setara dengan kehidupan Master Nicewell. Dia tidak akan pernah menawarkannya kepada siapapun, terlebih lagi, dia hanya menantu yang masih tinggal. Yang lain juga menyuarakan kesepakatan. "Nenek Yates, kamu harus melihatnya dengan cermat. Ada banyak penipu akhir-akhir ini. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, dia pasti akan jatuh cinta padanya. Ya, ini adalah obat dan bukan sesuatu untuk bercanda. Jika itu palsu, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan manfaat apapun darinya, Anda bahkan mungkin diracuni." Nenek Yates, orang ini tidak terlihat seperti seseorang yang bisa memiliki tonik paru asli. Kate Yates menyatukan alisnya dan berkata, "Bu, tonik paru-paru asli milik Sun Nicewell itu bahkan bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh komandan pertama tentara, jadi bagaimana dengan orang lain? Tolong pikirkan baik-baik tentang ini." Kate cemas tentang masalah ini jika ibu tuanya mempercayai kata-kata menantunya yang tinggal dan mengkonsumsi obat yang tidak diketahui dan palsu ini. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Nenek Yates mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan dingin dan memarahi, "Kamu, Anda tidak cukup mampu untuk mendapatkan benda ini ke tangan Anda, dan sekarang Anda berpikir orang lain tidak mampu seperti Anda. Benda ini, aku telah melihat Sean Nicewell memamerkannya setidaknya 10 kali terakhir kali aku berada di pesta keluarga Nicewell. Aku bahkan harus memegangnya beberapa kali. Saya dapat dengan aman memberitahu Anda bahwa palet ini adalah yang dilihat Sean seolah-olah itu adalah hidupnya sendiri. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu ada di sini, itu yang asli." Mendengar kata-katanya, kerumunan menjadi hening karena tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang menatap Harvey York dengan bingung. Ini pasti sesuatu yang berharga seperti kehidupan Sean sendiri. Bagaimana Harvey bisa mendapatkannya? Ini baru saja keluar dari dunia ini. Nenek Yates memegang kotak hadiah di tangannya pada saat itu, tidak mau melepaskan tangannya sama sekali. Tepat pada saat itu, Finn tiba-tiba melangkah maju dan merebut kotak hadiah dari tangan Nenek Yates dan menatapnya dengan intens. Nenek Yates langsung marah. "Finn, apa yang kamu lakukan?" Bahkan Katie menjadi panik. "Finn, betapa kasarnya kamu." Semua orang saling memandang. Apa yang Finn coba lakukan di saat seperti ini? Tanpa diduga, setelah melihatnya sebentar, Finn membalikkan tubuhnya untuk melihat Harvey dan berbicara dengan jelas. "Katakan, dari mana kamu mencuri barang ini? Katakan padaku sekarang, aku akan membantumu mengembalikannya. Melihat bagaimana kamu mencoba bersikap baik kepada nenek. Aku tidak akan menempatkanmu di balik jeruji besi." Mendengar itu, semua orang saling memandang dan segera merasa segar kembali setelah beberapa saat. Finn Yates bagaimanapun juga adalah naga dari keluarga Yates. Dengan otak cerdasnya, bagaimana mungkin menantu seperti Harvey bisa mendapatkan tonik paru-paru asli ini dari tangan Shani?
Shane tidak akan pernah menjual barang ini, apalagi memberikannya kepada orang lain. Dan sekarang, setelah benda ini ada di sini, hanya ada satu kemungkinan, Harvey mencurinya. Nenek Yates juga menenangkan dirinya saat dia menatap Harvey dengan dingin. Harvey, aku suka benda ini. Tapi kami Yates adalah keturunan pejabat negara yang mengutamakan martabat. Kami tidak akan pernah mengambil apapun yang berasal dari tangan kotor. Sebaik apapun itu, katakan padaku, dari mana benda ini berasal? Mendengar ini, Simon Zimmer dan Lilian Yates yang tadi bersemangat mulai memucat lagi. Dicuri? Apakah Harvey pergi dan mencuri sesuatu? Bab 767, Mandy Zimmer juga gemetar putus asa. Dia bisa menerima kenyataan bahwa suaminya sombong dan tidak berhasil. Tetapi dia tidak akan pernah menerima bahwa suaminya adalah seorang pencuri. Pada saat itu, bahkan wajah Katie Yates menjadi gelap ketika dia berbicara. Harvey Yod. Sekarang komandan kedua dari kantor polisi umum Salt Lake dan komandan pertama dari kantor polisi Brookwood ada di sini. Pada saat seperti ini, kamu lebih baik mengklarifikasi masalah ini. Masih belum terlambat untuk mencabut kesalahanmu. Ini bukan karena bagaimana pemahaman Kate terhadap Harvey. Itu hanya karena jika masalah seperti sesuatu yang dicuri muncul dalam upacara ulang tahun nenek Yates, reputasi keluarga Yates akan sia-sia. Jadi sekarang, hal terbaik yang harus dilakukan adalah membuat Harvey mengembalikan barang itu sambil berharap Shane Iswell menerima permintaan maafnya. Hanya pada saat itu, dampak negatif yang timbul dari insiden ini akan dikurangi sejauh mungkin. Di luar dugaan semua orang, Harvey terkekeh dan meyakinkan, Nenek Yates, saya dapat meyakinkan Anda bahwa asal-usul benda ini sebersih kain putih. Ini jelas bukan sesuatu yang dicuri. Kamu harus memilikinya sesegera mungkin, tidak ada yang akan terjadi, bahkan jika kamu memakannya sekarang. Benarkah itu? Mendengar itu, Nenek Yates tertegun sejenak, dia mungkin ingin memiliki tonik paru ini untuk dirinya sendiri. Tentu saja benar, benda ini diberikan kepadaku oleh Shane Iswell sendiri. Cynthia juga ada di sana bersamaku, jika kamu tidak percaya. Kamu bisa bertanya padanya. Jawab Harvey acuh tak acuh. Cynthia, apakah itu benar? Memiliki begitu banyak pasang mata padanya, Cynthia sedikit gugup, tetapi masih menceritakan seluruh kejadian kepada semua orang. Mendengarkan keseluruhan cerita, semua orang tidak bisa tidak mencuri pandang dari Harvey. Keberuntungan macam apa itu? Semua Zimmer tercengang. Mungkinkah ini nyata? Ini pasti pemberian Tuhan, bukan? Jadi itu artinya, untuk menunjukkan permintaan maaf pada Cynthia, Shane hanya memberimu benda ini sebagai kompensasi sebagai hadiah. Dan kalian berdua bahkan tidak melihatnya dengan benar sebelum menawarkannya sebagai hadiah ulang tahun. Setelah melalui seluruh kejadian itu, Finn tampak seperti menelan setumpuk kotoran. Dan Katie juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sesuatu yang mereka bangun begitu banyak koneksi, tetapi masih tidak berhasil mendaratkan tangan mereka di atasnya. Dan sekarang itu, begitu mudah direbut oleh menantu yang masih hidup ini. Apa logika dari ini? Jadi itulah yang terjadi. Saya pikir Anda memiliki status khusus, jadi itu benar-benar keberuntungan ya. Kamu mendapatkan barang favoritku sebagai kompensasi, tidak buruk sama sekali. Untuk tidak mengatakan apa-apa, tapi aku sudah mengakui kesalehan anakmu sekarang. Nenek Yates menyeringai, selama sumbernya benar, maka semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika itu hanya keberuntungan bagi Harvey. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Zack Zimmer tidak bisa mengucapkan apa-apa saat dia duduk. Setelah beberapa saat dalam kekalahan, dia berbicara dengan suara rendah. Siapa yang mengira bahwa sampah ini akan memiliki keberuntungan seperti itu? Senior Zimmer meliriknya dengan dingin. Jika bukan, karena dia yang memutuskan sendiri dan mengumumkan bahwa Harvey tidak ada hubungannya dengan Zimmer, mereka bahkan mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terhubung dengan Yates.
Sungguh pria yang tidak berguna. Harvey melanjutkan. Nenek, jika Anda menyukai hal ini, saya dapat mengunjungi Nicewell untuk meminta lebih banyak dari Master Nicewell dan melihat apakah dia memiliki lebih banyak dari ini atau tidak. Apa? Anda bisa mendapatkan lebih banyak dari ini? Nenek Yates tercengang. Finn mendengus. Harvey, hanya karena keberuntunganmu kau berhasil mendaratkan tanganmu di benda ini. Dan sekarang Anda pikir, dengan mengandalkan perselisihan sebelumnya, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan dari keluarga Nicewell? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mengigau? Bab 768. Harvey York berbicara dengan serius. Jika Sean Nicewell memiliki lebih dari ini, pasti dia akan memberikannya kepada saya jika saya memintanya. Dia tidak hanya mengudara. Dengan statusnya saat ini, Sean akan menunjukkan rasa hormat jika dia memintanya. Baiklah, Harvey, aku mengerti betapa berbaktinya kamu. Nenek Yates berpikir Harvey masih ingin membual lebih banyak saat dia memotongnya. Tidak peduli apa, aku berterima kasih atas niatmu. Kemudian, Nenek Yates bahkan menunjuk ke arah Simon Zimmer, Lillian Yates, dan Mandy Zimmer, dan berkata, "Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Datang dan duduk di hadapanku sekarang. Apa kabar baik?" Simon dan dua lainnya masih linglung saat mereka berjalan untuk duduk di meja tempat Nenek Yates berada. Nenek Yates tersenyum dan berkata, "Sekarang semua orang di sini. Saya akan mengumumkan sesuatu sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, putri sulungku, Lillian, dan keluarganya secara resmi kembali sebagai bagian dari keluarga. Dengan nama keluarga Yates, saya harap semua orang akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka jika sesuatu terjadi mulai sekarang." Air mata kegembiraan mengalir di wajah Lillian saat dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan pernah diterima oleh keluarga Yates lagi. Simon sama bersemangatnya. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut Nenek Yates, dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa Simon Zimmer akan didukung oleh keluarga Yates. Melihat betapa bahagianya orang tuanya, Mandy juga tersenyum lebar. "Simon, Lillian, meskipun menantumu yang tinggal tidak melakukan banyak hal, tapi hatinya yang berbakti adalah sesuatu yang patut disyukuri. Kalian harus memperlakukannya dengan baik." Nenek Yates masih menganggap Harvey bukanlah orang yang berprestasi. Tapi sekarang, Harvey memberinya tonik paru-paru otentik yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia lupakan dan bahkan memohon untuk itu selama bertahun-tahun. Harvey mungkin hanya menantu yang masih hidup. Tetapi pada saat seperti ini, bahkan jika itu adalah tumpukan kotoran anjing di tanah, itu akan menyenangkan mata Yates sekarang. Mendengar kata-kata itu, Simon dan Lillian masih sangat gembira. "Harvey, kamu akhirnya menjadi sesuatu. Kami telah menganiaya Anda." "Ayah, Bu, asalkan kamu bahagia." Harvey tersenyum. Pada saat itu, Simon dan Lillian akhirnya menegakkan punggung mereka saat mata mereka menjelajahi ruangan. Siapa yang berani melihat mereka sebagai lelucon sekarang? Meskipun itu, karena keberuntungan menantu laki-laki mereka, sehingga mereka bisa duduk di sana. Bagaimanapun, mereka mendapatkan pengakuan Nenek Yates. Dan itu akan menjadi modal mereka. Itu menunjukkan betapa mampunya mereka. Saat itu, para Zimmer sangat menyesal sehingga mereka hampir muntah darah. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan. Jika tidak, mereka pasti akan maju dan memanfaatkan kesempatan ini sebanyak yang mereka bisa. Sementara itu, Kate dan Tanya Yates tidak banyak bicara. Salah satunya karena Nenek Yates telah berbicara. Kedua, karena hadiah Harvey memang berharga. Tetapi jika mereka berpikir menggunakan hadiah ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan beberapa manfaat dari keluarga Yates, mereka melampaui sambutan mereka. Itu sebabnya keluarga Kate dan Tania tidak begitu khawatir. Tidak lama kemudian, itu adalah acara perjamuan berikutnya.
Tiba-tiba, seorang pelayan berjalan dengan tergesa-gesa dari luar untuk melaporkan sesuatu. Kepala, beberapa orang mengemudi, dengan beberapa Audi AS, pengemudi mengatakan bahwa bos mereka mengirimkan keinginan mereka kepada Nenek Yates. Keith mengerutkan alisnya dan bertanya, siapa mereka? Ini Sheldon Zafir dari South Legas dan Tuan Kyle Quinlan. Keith hampir melompat mendengar berita itu. Orang-orang dari kantor polisi itu bahkan berdiri satu demi satu. Betapa bagusnya koneksi yang dimiliki Yates. Bab 769, Nenek Yates menyeringai lebar dan berkata, Keith, kamu luar biasa. Kamu bahkan berhasil mengundang Sheldon Zafir dari South Legas dan Tuan Kyle Quinlan. Sungguh suatu kehormatan bagi seorang wanita tua seperti saya. Para Yates lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke Keith Yates dengan penuh semangat dan berseru. Ketua Yates, Anda luar biasa. Seseorang yang terhormat seperti mereka akan datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Bagaimana Anda melakukannya? Sepertinya tidak akan lama sebelum keluarga Yates menjadi keluarga kelas atas lainnya. Saat itu, seluruh keluarga Yates merasa bangga pada diri mereka sendiri. Ini adalah hal yang sangat terhormat. Para tamu semua memiliki ekspresi iri dan kekaguman di wajah mereka juga. Belum lama ini, dikatakan bahwa hanya Kyle Quinlan, komandan kedua South Leggett yang ada di pesta ulang tahun Nenek York, yang pergi dengan terburu-buru setelah hadir. Dan sekarang pada upacara ulang tahun Nenek Yates, komandan pertama dan kedua akan berada di sini. Ini menunjukkan bahwa keluarga Yates lebih bergengsi daripada keluarga York. Meskipun Nenek Yates terus mengatakan bahwa itu adalah kehormatan yang mendalam bagi dirinya sendiri untuk menerimanya, dia sangat gembira, sehingga matanya sudah menyipit. Keith, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Kejutan yang luar biasa ini. Keith tidak merasakan apa-apa selain kebingungan, tetapi dengan statusnya, dia tidak bisa kehilangan kehormatannya sekarang. Dia menjawab dengan rendah hati, beberapa hari yang lalu, saya hanya membawa masalah ini kepada kedua pria itu. Siapa sangka mereka mengingatnya. Di sisi lain, Harvey York memegang ponselnya tanpa suara. Belum lama ini, Ivana Zafir mengirim SMS kepadanya yang mengatakan bahwa Sheldon memiliki beberapa masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya. Harvey tidak keberatan dan hanya menjawab dengan teks yang mengatakan dia akan bertemu dengan Sheldon setelah jamuan ulang tahun di Bootwood Hotel. Dan Sheldon Zafir berhasil sampai di sini. Dengan Kyle Quinlan bersamanya, sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi. Setelah memikirkannya sebentar, Harvey hendak keluar dan melihat apa yang diinginkan Sheldon. Melihat bagaimana Harvey berdiri, Nenek Yates mengetuk kepalanya dengan ringan dan berseru. Apa yang kalian semua lakukan dengan duduk di sana? Ayo keluar dan sambut dua tamu terhormat kita. Mendengar perintah Nenek Yates, seluruh keluarga Yates berdiri dan menuju pintu masuk utama. Nenek Yates terkekeh dan berkata, Keith, mulai sekarang, jika orang-orang terhormat ini akan datang, kamu harus memberitahu kami sebelumnya. Kami tidak boleh kehilangan sopan santun dengan membiarkan mereka menunggu di luar. Pada saat ini, Nenek Yates bahkan lebih bahagia daripada sekarang ketika dia mendapatkan tonik paru-paru asli. Tonik paru bisa membuatnya hidup beberapa tahun lebih lama. Tapi kedatangan dua tamu ini mungkin bisa lebih meningkatkan reputasi keluarga Yates. Saat itu, Nenek Yates sudah melupakan masalah dengan Harvey. Melihat ini, Simon Simmer dan Lillian Yates menjadi sedikit pahit. Mereka menjadi perhatian semua orang beberapa menit yang lalu. Siapa yang mengira bahwa Keith mendapatkan semua perhatian kembali pada dirinya sendiri? Keduanya tidak bisa membantu, tetapi menghela nafas. Seekor burung pegar belaka tidak bisa bersaing dengan burung Phoenix. Tidak peduli seberapa bagus penampilan Harvey kali ini, itu semua karena keberuntungannya. Lihatlah Keith dan keluarganya. Itulah yang mereka sebut koneksi dan kemampuan yang sebenarnya. Oke. Saat itu,
kerumunan sudah berkumpul di pintu masuk besar. Sheldon dan Kelly yang masih duduk tegak di dalam mobil menjadi tercengang saat melihat pemandangan itu. Mereka hanya ingin bertemu Harvey untuk sesuatu yang mendesak. Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Sheldon tiba-tiba menepuk kepalanya. Quinlan tua, aku lupa, beberapa hari yang lalu, Kate mengatakan bahwa ibunya mengadakan pesta ulang tahun yang megah dan mengundang kami. Aku tidak berharap pria itu memiliki beberapa hubungan dengan keluarga mereka. Bab 770. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kelly Quinlan merasa agak canggung. Mereka ada di sini untuk menyelesaikan beberapa masalah dan bahkan tidak berpikir untuk membawa hadiah apapun. Sekarang, bahkan nenek Yates keluar menyambut mereka, akan aneh jika mereka tetap di dalam mobil kan. Keduanya saling melirik sejenak dan tersenyum tak berdaya sebelum melangkah keluar dari mobil. Sheldon, Safir kemudian memberi selamat ke depan dan berkata, Nenek Yates, saya datang tanpa diundang, jadi saya berharap Anda beruntung dan bahagia. Kelly menambahkan, saya berharap Nenek sehat selamanya. Nenek Yates sangat gembira sehingga dia berseru, hebat! Berkali-kali. Keluarga Yates adalah keturunan pejabat negara, sehingga mereka memahami undang-undang kedua pria itu dengan sangat baik, yang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Yates karena jaraknya terlalu besar. Mereka membuat keluarga merasa sangat terhormat dengan mengirimkan keinginan mereka. Bahkan jika mereka tidak berniat memberikan hadiah ulang tahun sama sekali, Nenek Yates tidak keberatan. Kehadiran mereka adalah hadiah ulang tahun yang paling terhormat untuknya. Kate di sisi lain merasa sedikit canggung ketika dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Tuan-tuan, saya baru saja membicarakan ini terakhir kali dan tidak mengirimi Anda surat undangan, tetapi Anda masih berhasil sampai di sini. Tolong jangan tidak peduli tentang sopan santun saya. Sheldon menatap Kelly. Kelly menjadi tidak berdaya ketika dia mencoba terdengar baik. Kate, hari ini kami memiliki sesuatu untuk diselesaikan dan lewat di sini kami hanya datang untuk menyapa. Setelah mengingat masalah ini, kami tidak akan masuk dan bergabung dengan kalian. Kalian semua harus melanjutkan dan bersenang-senang. Nenek Yates bertanya, apakah Anda memiliki hal-hal yang mendesak? Ya, itu betul. Kami di sini untuk bertemu orang penting. Jawab Kelly. Mendengar itu, seluruh keluarga Yates menjadi kaget. Orang hebat macam apa yang akan membuat kedua pihak berwenang keluar dan bertemu langsung dengannya? Kelly hendak berjalan dan menyapa Harvey, tetapi dihentikan oleh Sheldon. Sebaliknya, mereka naik kembali ke mobil dan pergi ke gerbang Boot Club Hotel untuk menunggu. Setelah dua tamu terhormat itu pergi, upacara ulang tahun Yates berlanjut. Saat itu, sikap Nenek Yates terhadap Mandy Zimmer dan keluarganya kembali dingin. Topik upacara kembali fokus pada Kate, beberapa bahkan menduga bahwa dia mungkin akan dipromosikan. Harvey tidak terlalu mempermasalahkannya. Rivoni mengirim dua pesan lagi mengatakan bahwa kakaknya akan menunggunya di luar dan bahwa masalah itu mendesak. Harvey merasa sedikit malu karena mereka berdua menunggunya terlalu lama, jadi dia tidak peduli dan mulai melahap meja makanan di depannya, menyaksikan bagaimana dia memakan semua makanan. Semua orang mutasin ekspresi jijik di wajah mereka. Harvey tampak seolah-olah dia belum pernah makan sesuatu yang enak sebelumnya, seperti seorang pengemis yang lapar. Lagi pula, itu hanya keberuntungannya, dia sama sekali tidak mampu. Bahkan ada seseorang yang terhormat seperti Alex Swift di meja yang sama dengan mereka. Cara dia makan hanya mempermalukan Nenek Yates. Nenek Yates tidak senang tentang itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Harvey memberinya apa yang diinginkannya. Akhirnya, Harvey menjadi kenyang. Dia bersendawa keras ketika dia berbicara dengan Mandy tentang sesuatu. Sebelum pergi mendahului yang lain, melihat ini, semua orang menghela nafas. Kate segera meminta para pelayan untuk mengganti semua hidangan di atas meja.
Baru setelah itu, dia melihat Simon dan berkata dengan sabar, "Adik ipar, lain kali ketika datang ke acara-acara seperti ini, jangan bawa menantu laki-lakimu yang tinggal lagi." Seseorang yang menjadi sombong hanya karena keberuntungan tidak akan memiliki masa depan yang baik. Wajah Simon langsung menjadi gelap. Mereka akhirnya dikenali oleh nenek Yates, tetapi karena Harvey, mereka menjadi lelucon di mata semua orang lagi. Saat itu, Harvey sudah sampai di gerbang Bootwood Hotel sambil membuka pintu mobil dan langsung melangkah masuk ke dalam Audi A6. Bab 771. Di bagian belakang Audi A6. Ada dua sosok yang sangat dihormati duduk di dalamnya pada saat itu. Keduanya tanpa sadar ingin berdiri melihat Harvey York membuka pintu mobil, tetapi mereka dihentikan olehnya. "Cukup temukan tempat." Harvey melambaikan tangannya. Meski mengatakannya dengan santai, Sheldon Xavier tetap membiarkan pengemudi mengemudikan mobilnya ke kantor pemerintahan South Legates. Mereka kemudian pergi ke ruang samping yang cocok untuk pertemuan pribadi. Tempatnya tidak mewah, tapi agak tua. Namun, teh yang disajikan oleh staf adalah yang terbaik. Harvey menyesapnya dengan santai dan berkata, "Penatua Xavier, mengapa Anda harus segera menemukan saya?" Adapun Clegg Winland, Harvey hanya mengangguk padanya dengan santai, itu dianggap sebagai salam. Kelly tersenyum dan berkata, "Pangeran York, saya mendengar bahwa Melissa Leo dan yang lainnya telah meninggalkan South Leggett dan sekarang semua aset York telah dipindahkan ke Stitch Corporation. Jadi, Jonathan York sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas Yorks." Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. "Ya." Sheldon melanjutkan, "Lalu, apa langkahmu selanjutnya, Pangeran York? Apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap 5 keluarga kelas 1? Harvey meminum tehnya. "Saya memiliki hubungan yang baik dengan Master Nicewell. Kalau begitu 4 keluarga." Sheldon tampak serius. "Apakah itu penting? Apakah itu ya, atau tidak?" Harvey sedikit mengernyit. Sheldon tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu, mungkinkah dia, komandan pertama di South Leggett, juga terkait dengan peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu? Jika ya, tolong tunjukkan belas kasihan pada mereka, Pangeran York." Sheldon menghela nafas. Dia kemudian melirik Kelly. Kelly mengeluarkan setumpuk dokumen, sedikit takut, dan meletakkannya di depan Harvey. Harvey dengan santai melihat mereka dan berkata, "Perusahaan-perusahaan ini tampaknya telah berkembang dengan baik dalam 3 tahun terakhir. Tapi apa masalahnya?" Kelly tersenyum pahit dan berkata, "Pangeran York, keluarga Yates adalah rumah pertama istri Anda. Kate Yates memiliki banyak murid magang di Provinsi South Leggett. Jika keluarga Yates tidak lagi berkuasa, itu dapat mempengaruhi beberapa pengambilan keputusan pemerintah. Adapun keluarga Robbins, mereka mengendalikan industri perbankan di Provinsi South Leggett. Keluarga Surrey mengendalikan industri konstruksi di Provinsi Cahaya Selatan. Keluarga Clute mengontrol rumah lelang dan pusat perbelanjaan di Provinsi South Leggett." "Terus," kata Harvey acuh tak acuh, "itu bukan urusannya." Kelly menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Pangeran York, 4 keluarga kelas 1 ini telah berkecimpung di Provinsi Cahaya Selatan selama bertahun-tahun. Jika 2 di antara 4 tidak ada lagi, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, jika keempatnya tidak lagi berkuasa, maka saya khawatir dampaknya pada Provinsi Cahaya Selatan akan besar. Dan bahkan PDB lokal akan terpengaruh. Penatua Xavier, dan saya ingin memohon kepada Anda hari ini, bisakah Anda membiarkan mereka pergi? Atau ambil perlahan saat berurusan dengan mereka, agar kita punya waktu untuk bersiap dan menghadapinya." Sheldon menambahkan, "Pangeran York, kami tidak berusaha menghentikan Anda melakukan apapun, hanya saja kami ingin Anda memberi kami kesempatan. Bagaimanapun, keempat keluarga ini penting bagi Cahaya Selatan." "Penting." Harvey tertawa. "Denganku, tidak akan ada yang tidak diinginkan di South Leggett
Karena aku Pangeran York. State Corporation akan bergerak mulai besok. Kalian berdua harus bersiap. Harvey pergi setelah mengatakan ini. Meninggalkan Sheldon dan Kelly saling memandang. Mereka tahu identitas orang itu. Oleh karena itu, bahkan jika mereka adalah komandan pertama dan kedua dari Cahaya Selatan, mereka tidak berani memerintahnya, mereka hanya berani bertanya. Namun, sekarang, pihak lain menolak. Penatua Zafir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Kelly tanpa khawatir. Bab 772, kulit Sheldon Zafir tidak bagus. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, setelah beberapa saat, status orang itu terlalu tinggi. Aku dengar bahkan bos besar negara sangat memikirkannya dan berniat membiarkannya pergi ke militer Wolsing sebagai kepala instruktur. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah mengikat keluarga dan bawahan kita agar tidak menyinggung perasaannya. Kelly Quinlan segera berkeringat dingin. Dia kemudian dengan cepat berdiri dan berkata, benar. Terima kasih telah mengingatkan saya, Penatua Zafir. Orang-orang di keluarga saya biasanya kurang disiplin dan tidak berperilaku baik, jadi saya harus kembali dan memperingatkan mereka sekarang. Pada saat yang sama, Harvey kembali ke Bootwood Hotel. Perjamuan ulang tahun sudah hampir berakhir saat ini. Namun, karena dua orang hebat di Provinsi Cahaya Selatan datang untuk merayakan ulang tahun wanita tua itu, banyak pejabat dari South Leggett Provinsi dan Bootwood datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat secara langsung setelah mendengar berita tersebut. Terutama Inspektur Kepala, Marvin Brown dari Bootwood, bahkan memutuskan untuk mempromosikan Finn Yates sebagai wakil kepala inspektur di tempat. Setelah dikonfirmasi, Kate Yates sangat bersemangat. Awalnya, keluarga seperti mereka tidak akan pernah senang dengan posisi seperti itu. Meskipun demikian, kantor polisi Bootwood memang menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Mereka bahkan mempromosikan Finn selama jamuan ulang tahun. Ini menyebabkan keluarga Yates berteriak kegirangan. Nenek Yates juga sangat bersemangat. Dia sedikit terbawa suasana saat ini. Sepertinya bakat luar biasa akan muncul dari Yates. Kate Yates juga terlihat santai. Ketika saya usia Finn, saya belum mencapai posisinya. Mungkin Finn akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan South Leggett pertama di masa depan. Kate juga sangat senang dan berkata, Ayah melakukan semua ini, jika bukan karena Anda, bagaimana dua pukulan besar di Provinsi Cahaya Selatan akan datang? Hahaha, Kate tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan tentang siapa sebenarnya yang akan ditemui Sheldon. Namun, itu tidak masalah karena hasilnya bagus. Finn, kamu harus bekerja keras di masa depan. Keluarga Yates pasti akan menginvestasikan semua sumber daya padamu. Nenek Yates berkata pada akhirnya. Tania Yates dan keluarganya menjadi iri setelah mendengarkan kata-kata itu. Apalagi Mandy Zimmer dan keluarganya. Apakah Harvey tidak memberikan tonik paru-paru asli kepada nenek Yates sebelumnya? Bukankah itu favorit wanita tua itu? Bagaimana dia paling menyukai Finn dalam sekejap mata? Sepertinya keberuntungan tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan nyata. Simon Zimmer dan Lillian Yates bertukar pandang dan keduanya meratap. Nenek Yates melanjutkan. Kate, karena Finn dipromosikan dengan baik, maka kita harus membiarkan dia mengunjungi Elder Zafir dan Elder Quinlan lagi pula, berkat mereka Finn dipromosikan. Kate tercengang, dia bahkan belum mengunjungi kedua orang itu sendiri. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi putranya untuk melihat mereka tanpa informasi? Namun, pada kesempatan ini, Kate berada di tempat, dia hanya bisa tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku akan mengaturnya nanti. Di samping, Harvey tidak bisa menahan senyum. Kate Yates tentu saja menarik. Sheldon dan Kelly yang muncul di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Itu hanya kebetulan. Melihatnya sekarang,
tampaknya Sheldon dan Kel telah dianggap sebagai dermawan kuat dari Yates. Nenek Yates langsung tidak puas dengan Harvey setelah melihat bahwa dia masih tertawa pada kesempatan ini. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Harvey, mengingat kamu mendapatkan pelet herbal, kamu cukup mampu. Tapi, saya harap lain kali Anda memberi saya sesuatu. Anda akan memberi saya sesuatu yang bisa Anda dapatkan sendiri. Bukan hanya karena keberuntungan murni." Bab 773, Nenek Yates melirik Simon Simmer dan Lillian Yates lagi setelah berbicara. Dia kemudian berkata, "Kalian berdua harus lebih mendisiplinkannya. Bagaimanapun, Mandy memiliki masa depan yang cerah sekarang. Jangan sampai dia mempengaruhi karir Mandy. Beberapa hal harus diputuskan sesegera mungkin." Nenek Yates percaya bahwa keluarga Yates akan segera menjadi keluarga papan atas. Kalau begitu, dia tidak boleh menyukai menantu seperti Harvey. Bahkan jika Harvey memberinya tonik paru-paru asli. Bagaimanapun, dia menghargai potensi dan masa depan generasi muda dan bukan yang lain. Simon dan Lillian dengan jelas memahami kata-katanya dan berkata dengan sungguh-sungguh pada saat itu, "Oke, Bu, kami tahu." Segera setelah Mandy dan keluarganya pergi, Nenek Yates hanya berkata dengan suara berat, "Kate, apa pendapatmu tentang mereka?" Kate Yates berpikir sejenak dan berkata, tidak ada banyak masa depan bagi Simon dan Lillian. Namun, Mandy cukup bagus. Sayang sekali dia memiliki suami seperti itu, oleh karena itu, saya memiliki kesan buruk padanya. Nenek Yates menghela nafas dan berkata, "Ya, saya juga memiliki pemikiran yang sama. Sekarang kami, Yates sedang bangkit, tetapi kami memiliki kelemahan yaitu, kami tidak melakukannya dengan baik di dunia bisnis. Jika kita bisa membiarkan Mandy membawa sumber dayanya dan berinvestasi pada kita, maka kita bisa menebus kekurangannya. Kalau begitu, keluarga Yates akan selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga papan atas." Kate berpikir sejenak dan berkata, "Ibu, saya mengerti. Saya akan mengatur beberapa pria baik untuk mendekati Mandy, selama dia tergoda dan memiliki niat untuk menceraikan Harvey. Kita pasti bisa mengusir menantu yang masih hidup ini." Hati-hati saat menangani sesuatu. Saya mendengar bahwa Mandy sudah bosan dengan orang lain yang membiarkan dia bercerai. Tetapi sumber daya saat ini di tangannya berguna bagi Yates. Nenek Yates menginstruksikan. Kate melihat ke arah lain tempat keluarga Simmer pergi. "Nenek Yates, jika Anda memiliki minat yang besar pada keluarga Simmer, mengapa tidak memulai dengan senior Simmer? Mereka bukan dari Yates, bagaimana saya bisa mempercayai mereka? Selain itu, Lillian belum bisa berkuasa di keluarga Simmer selama bertahun-tahun, apalagi Mandy. Cara terbaik saat ini adalah membiarkan Mandy menjadi juru bicara kami dan benar-benar melubangi keluarga Simmer. Kalau begitu, kami, keluarga Yates bisa melampaui keluarga kelas satu lainnya sekaligus, bahkan melebihi York. Pada saat itu, kamu juga bisa menjadi bos besar di seluruh provinsi Cahaya Selatan." Nenek Yates tentu saja percaya diri, selama keluarga Yates menjadi lebih kuat, banyak hal akan lebih mudah ditangani. Kate juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia sudah lama tidak puas dengan posisinya saat ini. Namun, dia tidak bisa naik lebih tinggi karena kekuatan keluarga Yates. Namun, sekarang, dia bisa melihat kemungkinan promosi. Mandy adalah solusi utama untuk masalah saat ini. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, Lillian menutup telepon dan berkata, "Mandy, pamanmu baru saja menelepon dan menyarankan agar kamu meninggalkan keluarga Simmer dan memulai perusahaan baru dengan Yates sebagai sponsormu sekarang. Tentu saja, yang terbaik bagimu untuk membawa proyek dan sumber daya bersamamu." Harvey berkata setelah mendengarkan kata-katanya, "Ini ide yang bagus. Kita seharusnya menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga Simmer sejak lama." Menurut pendapat Harvey, keluarga Simmer adalah sekumpulan sampah.
mereka hanya ditahan untuk tidak bergaul dengan mereka. Apa gunanya? Bab 774. Simon Zimmer mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak akan semudah itu, orang tua itu tidak akan membiarkan kita pergi. Terutama ketika kita membawa sumber daya dan proyek bersama-sama. Hal ini terlalu rumit, Mandy sedikit mengernyit dan berkata. Meninggalkan keluarga Zimmer memang pilihan yang baik, tetapi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mandy sangat mengenal keluarga Zimmer. Keluarga ini tidak memiliki banyak kemampuan sejak awal. Mereka hanya hebat dalam menjadi lintah penghisap darah daripada siapapun. Jika dia ingin menarik garis dengan mereka, kecuali dia meninggalkan semuanya, jika tidak, itu akan menjadi lebih sulit. Harvey tiba-tiba berkata, Mandy, lakukan saja sesukamu, lakukan dengan berani, aku pasti akan mendukungmu. Mandy tersenyum pada Harvey setelah mendengarkan kata-katanya yang mendukung. Inilah yang dia sukai dari Harvey, tidak peduli keputusan, apa yang dia buat, Harvey pasti akan mendukungnya. Namun, ekspresi Simon dan Lillian aneh. Mereka bertanya-tanya, apakah Harvey memang bodoh atau hanya pura-pura? Jika Mandy ingin bebas dari beban keluarga Zimmer, maka orang berikutnya yang ingin dia singkirkan adalah kamu, Harvey. Kenapa kamu di sini masih mendukungnya? Namun, mereka juga merasa lega karena Harvey mengatakannya, setidaknya itu mengurangi beberapa masalah. Sebenarnya, Harvey benar-benar tidak memikirkan hal ini. Dia masih memikirkan dokumen yang ditunjukkan Sheldon Saphir padanya barusan. Dokumen-dokumen itu jelas menunjukkan bahwa keluarga Yates, keluarga Robbins, keluarga Suri, dan Claudius tidak luar biasa baik jika mereka dipilih. Mereka hanya keluarga kelas 1. Namun, jika keempat keluarga menggabungkan kekuatan, sumber daya di tangan mereka, kekuatan yang dapat mereka manfaatkan, bahkan mungkin melampaui Yacht. Sekarang, setelah State Corporation menggabungkan properti dan aset Yacht, keempat keluarga ini pasti akan memperhatikan perhatiannya dalam banyak hal. Dia awalnya ingin bertemu dengan kepala 3 keluarga lainnya, tetapi mereka tidak datang sama sekali. Adapun keluarga Yates, di permukaan, mereka adalah keluarga bangsawan biasa. Namun, sulit untuk melihat apa yang ada dalam pikiran Nenek Yates dan Katie Yates. Meskipun demikian, sudah dapat diperkirakan bahwa pasti akan ada konflik antara kedua belah pihak. Mandy dianggap setengah anggota Yates, apapun yang terjadi. Jadi, ketika Harvey pindah ke keluarga Yates, dia mungkin harus memikirkan perasaan Mandy. Ada telepon dari Yvonne Zafir ketika mereka kembali ke Gardens Residence. State Corporation telah melikuidasi semua aset York dan dapat sepenuhnya mengintegrasikan semua barang York dalam 3 hari. Namun, menurut aturan, ini membutuhkan upacara resmi. Telepon Yvonne dimaksudkan untuk menanyakan apakah Harvey akan menghadiri upacara tersebut. Aku akan pergi ke sana secara pribadi pada waktu itu, kata Harvey. Ini karena fakta bahwa State Corporation telah mengambil alih York tidak dapat disembunyikan. Orang-orang akan mengetahuinya cepat atau lambat. Keempat keluarga kemungkinan besar akan muncul ketika saatnya tiba. Dan bahkan mungkin keberatan dengan masalah ini. Orang lain mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa kehadirannya. Beberapa hari berikutnya, berita tentang Yorks, keluarga teratas South Leggett, dibubarkan, dan aset mereka digabung dengan State Corporation berdengung di seluruh kota. Secara khusus, hampir semua orang tahu bahwa penguasa sebenarnya dari State Corporation adalah Pangeran York yang legendaris. Pangeran York telah mengalahkan Yorks kurang dari 3 bulan setelah dia kembali. Ini tentu saja di luar imajinasi semua orang. Beberapa orang yang mengetahui cerita orang dalam akhirnya menyadari bahwa kejadian di mana Pangeran York mundur dari Bootwood 3 tahun lalu tidak sesederhana itu. Beberapa keluarga kelas 1 di Bootwood juga berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya, pasti akan ada konflik antara kedua belah pihak. Bab 775,
menurut desas-desus. Pangeran York sudah tahu bahwa keluarga Yates, keluarga Robbins, keluarga Surrey, dan keluarga Claude semuanya telah bergerak padanya saat itu. Sekarang, setelah Pangeran York kembali kuat, itu mungkin membuat keempat keluarga kelas 1 itu tidak bisa tidur malam. Di Danau Bulan Bootwood, ini adalah tempat pemandangan 5 tingkat A. Namun, area utama tempat indah ini menjadi klub pribadi bertahun-tahun yang lalu. Kini, ratusan satpam tersebar di sekitar kawasan ini. Ada juga beberapa penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan, dan kadang-kadang titik merah-merah menyapu lapangan. Tempat indah ini benar-benar ditutup hari ini, dinyatakan kepada publik bahwa tempat itu sedang menjalani pemeliharaan, tetapi disewa. Ada banyak pengaturan gangguan sinyal di sekitar area pemandangan untuk memastikan bahwa tidak ada panggilan yang dapat dilakukan di tempat ini, dan semua gadget elektronik juga akan berhenti berfungsi di sini. Pada saat ini, di sebuah pulau kecil di tengah tempat yang indah, 4 pria sedang duduk berhadapan. Banyak anak muda berdiri di belakang mereka. Nenek Yates ada di antara mereka. Adapun Kate Yates, komandan ketiga Cahaya Selatan, dia hanya bisa berdiri pada kesempatan seperti itu. Ini tentu saja menunjukkan status 3 ketua lainnya. Ketiganya adalah kepala keluarga Robbins, keluarga Surrey, dan keluarga Claude. Calum Robbins, James Surrey, Eric Claude. Awalnya, ada 6 keluarga kelas 1 di Bootwood. Sekarang, setelah keluarga Silva tidak ada lagi, dan keluarga Naiswell tetap tidak terlibat, ketika Yorks, keluarga teratas Cahaya Selatan diturunkan, keempat keluarga kelas 1 itu mewakili puncak kekuatan saat ini di Provinsi Cahaya Selatan. Terutama keluarga Robbins, keluarga Claudia, dan keluarga Surrey. Ketiga keluarga kelas 1 itu pasti memiliki fondasi yang kuat. Mereka berbeda dari keluarga Yates, keluarga bangsawan. Sederhananya, keluarga Yates saat ini adalah yang terlemah di antara 4 keluarga kelas 1. Ini karena kekurangan keluarga Yates terlalu besar dalam hal pasar bisnis. Awalnya, keempat keluarga itu bertindak di bawah instruksi Nenek York dan Melissa Leo. Namun, Melissa telah pergi sekarang, hanya menyisakan Stephen York untuk memimpin keseluruhan urusan. Sementara itu, di tempat ini, hanya Stephen York yang setara dengan 4 tetua lainnya. Meskipun demikian, Stephen tidak sedang duduk saat ini, sebaliknya, dia memegang pancing dan memancing dengan penuh minat. Stephen York, salah satu dari 4 terkenal Yorks. Sebelumnya, dia telah menyembunyikan tepi tajamnya dan sangat rendah hati berkat Quinton York. Namun, ketika dia tinggal untuk memimpin situasi secara keseluruhan, dia menjadi salah satu orang paling kuat di Provinsi Cahaya Selatan. Itu berbeda dari ketakutan Wayne York terhadap Harvey. Bagi Stephen York, itu lebih merupakan persaingan antara dia dan Harvey. Karena penampilan Harvey, dia bisa bangkit di dalam Yorks. Karena itu, dia tidak pernah mengeluh tentang tinggal di belakang untuk memimpin urusan Yorks. Jika orang luar melihat pemandangan di depan mereka, itu mungkin tampak gila bagi mereka. Jelas bahwa Yorks tidak lagi berkuasa, tetapi mengapa Stephen York masih memegang pengaruh seperti itu? Sebenarnya, kekuatan Yorks di Sonteliket hanyalah puncak gunung es yang ditampilkan oleh Melissa Leo. Dia meninggalkan Sonteliket untuk sementara dan pergi ke Hong Kong. Meskipun demikian, dia masih bisa mengendalikan semuanya dari jarak jauh di Sonteliket hanya dengan mengandalkan Stephen York. Oleh karena itu, dalam pandangan Stephen, Harvey mengalahkan York hanyalah sebuah lelucon. Jadi, bagaimana jika aset itu diambil sekarang? Tidak peduli apa yang akan dikatakan orang luar. Selama Melissa tidak jatuh, Yorks in Sonteliket akan tetap menjadi keluarga teratas. Sederhananya, itu terlalu sulit untuk benar-benar menjatuhkan Yorks. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.